Sudah 3 tahun aku terlempar ke dunia ini. Berbekal reputasi ayahku di pasukan pengawal, akhirnya aku berhasil mendapat jabatan di kantor peradilan. Hari ini adalah hari pertamaku bertugas. Shen Yang, sekarang kau adalah seorang prajurit penegak hukum di Kabupaten Puyang. Ingat 3 hal ini. Pertama, jangan pernah ikut campur urusan para pejabat tinggi dan bangsawan. Yang kedua, jangan ikut campur urusan pejabat tinggi dan bangsawan. Dan yang ketiga, jangan bilang, jangan ikut campur urusan bangsawan lagi. Bukan, jika pejabat tinggi dan bangsawan bentrok dengan keluarga Wang, tangkap para pejabat itu. Wang Ping dari keluarga Wang itu, adalah putra angkat dari Tuan Besar Changxin. Jangan pernah menyinggungnya. Baik, saya mengerti, Tuan Pejabat. 3 tahun berada di sini, dan aku belum mencapai apapun. Menjadi penegak hukum pun masih harus tunduk pada orang-orang berkuasa. Hidupku ini benar-benar menyedihkan. Mengonfirmasi tuan rumah, mengikat sistem undian pembasmi kejahatan. Poin pembasmi kejahatan saat ini, 0. Sistem. Aku sudah 3 tahun berada di dunia ini. 3 tahun aku menunggu kekuatan sistem curang ini. Akhirnya kau muncul juga. Sistem ini akan menilai tindakan tuan dalam membasmi kejahatan. Dan memberikan poin pembasmi kejahatan. Kumpulkan 10.000 poin untuk melakukan undian. Dengan sistem pembasmi kejahatan ini, aku pasti akan berjaya. Masa bodoh dengan putra angkat Tuan Besar Changxin, atau para bangsawan itu. Aku akan menangkap kalian semua sekarang juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hentikan, Tuan, tolong selamatkan aku. Asal kau tahu, aku adalah Wang Ping, putra angkat Tuan Besar Changxin. Siapa yang berani mencari gara-gara denganku? Malam ini, kau harus menemani tuan muda ini dengan baik. Aku akan membuatmu bersenang-senang, hahaha. Berani-beraninya kau menculik wanita di siang bolong begini. Apa kau tidak sadar akan dosamu? Cepat lepaskan dia. Kau tahu siapa aku? Prajurit rendahan sepertimu berani mengaturku. Peduli amat kau siapa, jangankan mengaturmu. Aku bahkan berani menghajarmu. Pukulan yang bagus, aku sudah lama ingin menghajarnya, mantap. Benar-benar memuaskan. Aku kenal dia. Dia Chen Yang, putra dari ketua tua Chan di Biro Pengawal Wei Yuan. Si sampah yang tidak becus sastra maupun bela diri itu. Kalau dia saja kau sebut sampah, lalu kau ini apa? Hebat sekali, dia berani mencari gara-gara dengan keluarga Wang. Yang dipukulnya bahkan tuan muda Wang. Dengan begini, kau jadi orang nomor 1 di Kabupaten Puyang. Tapi sayang, umur orang nomor 1 ini sepertinya tidak akan lama lagi. Selamat kepada Tuan karena telah menghukum si penjahat Wang Ping. Anda mendapatkan 11.000 poin pembasmi kejahatan, sekaligus memberikan hadiah teknik berpedang kepada Tuan. 1 lembar kartu uji coba pedang terbang 100 langkah. 11.000 poin pembasmi kejahatan. Wang Ping ini benar-benar sudah melakukan segala macam kejahatan. Ya, pedang terbang 100 langkah dari aliran lembah hantu. Mampu membunuh tanpa wujud dari jarak 100 langkah. Sayang sekali ini cuma kartu uji coba. Tapi, buat apa aku serakah? Dapat kartu uji coba saja sudah lumayan bagus. HMPH, kalau dia berani lagi menculik gadis baik-baik di jalanan. Urusannya tidak akan selesai hanya dengan pukulan. Gawat, sudah tertunda selama ini, mereka pasti khawatir. Ayo pergi. Keparat itu, beraninya dia memukul anggota keluarga Wang. Lian, cepat tangkap dan bawa dia kemari. Nyonya besar, tunggu sebentar. Ibu, biarkan aku saja yang mengurusnya. Dendam ini, harus aku sendiri yang membalasnya. Baiklah, pergilah. Pastikan kau memberi pelajaran tegas agar yang lain ketakutan. Ibu ingin lihat, mulai sekarang, siapa lagi yang berani mencari masalah dengan keluarga Wang. Tenang saja, Ibu. Akan kubuat si Chen yang itu mati mengenaskan. Akan kubuat semua orang tahu. Apa akibatnya jika berani menyinggung keluarga Wang. Tuan muda Wang, ini adalah sedikit tanda permohonan maaf dari keluarga Chen. Kami mohon, tolong lepaskan Chen Yang. Cuma segini? Apa harga diriku cuma bernilai segini? Asalkan Anda bersedia mengampuni Chen Yang. Biro Pengawal Wei Yuan bersedia memberikan 3.000 tael perak. Ditambah 30% keuntungan tahunan biro kami.
Boleh saja, tapi Chen yang harus bersujud di hadapanku dan memohon ampun. Satu lagi, tangkap wanita itu dan bawa kemari. Malam ini juga, dia harus sudah dikirim ke kediaman Wang. Bagaimana? Sudah diputuskan belum? Cepat bicara. Masih tidak mau menangkapnya. Bagaimana ini? Aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang? HMPH, karena tidak mau menurut, tak perlu banyak bicara lagi. Cepat tangkap tua bangka itu. Jangan. Cepat jalan. Hah? Paman Li, sebaiknya kau jangan ikut campur urusan di sini. Keluarga Wang itu didukung oleh Yang Mulia Changxin. Kita tidak sanggup melawannya, kalau bukan karena Yang Mulia Changxin sedang berkuasa. Mana berani keluarga Wang bersikap sombong begitu? Wah, kalian berdua benar-benar pemain lama. Ya, hentikan semuanya. HMPH, sudah kuduga. Cepat serang. Anjing tua, sudah lama aku menunggumu. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini siluman kucing. Tolong, ada pembunuhan. Kau telah membunuh si penjahat Wang Ping. Mulai sekarang, di wilayah Kabupaten Puyang ini, hanya ada keadilan. Keadilan, dan benar-benar hanya keadilan. Bagus, hebat. Selamat, Tuan, berhasil membunuh Wang Ping, mendapatkan 1 poin pembasmi kejahatan. Sialan, cuma 1 poin pembasmi kejahatan. Wah, sistem ini sungguh luar biasa dermawan. Selamat, Tuan, toko reputasi dari kantor Kabupaten Lingyang telah terbuka. Mendapatkan tambahan 100 reputasi. Memasuki toko reputasi. Wah, aku ternyata berhasil membuka toko reputasi. Bukan cuma bisa ditukar dengan pusaka berharga, tapi juga bisa meningkatkan statusku. Sekarang aku bakal jauh lebih hebat. Permisi, saudara. Apa saudara sedang mencari saya? Saudara Chen, ucapanmu barusan benar-benar mewakili penderitaan dan pengorbanan rakyat. Hanya demi sebuah kata, keadilan. Sudah terlalu lama kami menantikannya. Aku ini seorang penegak hukum. Melihat orang-orang jahat yang menindas rakyat seperti ini, mana mungkin aku diam saja. Ampuni nyawaku, Tuan. Tolong ampuni aku. Ampuni aku, Tuan. Tolong ampuni aku. Bunuh saja dia. Lalu, kenapa kau tidak membunuh Chen Yang? Dia sudah membunuh putra kita, ya Tuhan. Aduh, anakku, bawahan siap, Tuan. Kakek buta itu membunuh Chen Yang. Toko reputasi. Apa di dalamnya ada buku lengkap ilmu pedang terbang 100 langkah? Ya, Paman Lin, pejabat yang tidak takut pada penguasa seperti Tuan Chen Yang ini. Nanti setelah aku kembali ke Xianyang, aku pasti akan meminta Ayahanda Raja untuk mengangkat jabatannya. Nona benar. Orang berbakat seperti dia tidak seharusnya terjebak di kota kecil Puyang ini. Nona, mundurlah. Ada apa, Paman Lin? Tidak kusangka, setelah sekian lama, masih ada yang mengingatku. Si pendekar pedang buta, Xiao Yuhe, sungguh langka. Kau orang dari kelompok Liu Sha, mau apa kemari? Tentu saja untuk membunuhmu, dan dia. Liu Sha, bagaimana mereka bisa menemukan kita? Nona, cepat lari. Pembunuh bayaran Liu Sha tidak pernah membiarkan korbannya hidup. HMPH, memangnya kenapa kalau kau seorang pendekar? Bakat yang rendah ya tetap saja rendah. Paman Lin, ayo lari. Lari, Paman Lin, aku akan pergi mencari Tuan Chen Yang. Nona Zhao. Nona Zhao, kenapa kau menangis? Tuan Chen, orang-orang Liu Sha mau membunuh Paman Lin. Tuan Chen, kita tidak akan sanggup melawan orang-orang Liu Sha. Sebaiknya kita pergi saja. Berani-beraninya membantai rakyat di siang bolong begini. Sebagai pejabat pelindung rakyat, mana mungkin aku kabur? Ayo, hentikan. Di wilayah Kekaisaran Qin Raya ini, mana boleh bajingan kecil sepertimu berbuat seenaknya.
Cepat hentikan, cepat pergi, kau bukan tandingannya. Hahaha, sudah bertahun-tahun aku tidak bertarung. Tidak kusangka pendekar kroco sepertimu. Berani-beraninya berteriak kepadaku. Kau pasti yang bernama Chen Yang, kan? Kau mengenalku, tentu saja. Kepalamu itu dihargai 300 tael emas. Kebetulan sekali, kalau hari ini aku membunuh kalian bertiga, aku akan dapat untung besar lagi. Siapa yang hidup dan siapa yang mati, belum bisa dipastikan. Punya keberanian itu hal yang bagus. Tapi kalau kau tidak tahu batas kemampuanmu, ya mati saja. Sejak dulu, orang yang setia dan berbudi, nasibnya memang selalu malang. Apa harus mati dengan cara seperti ini? Cuma punya kemampuan segini, tapi berani sok pahlawan. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang lebih pintar sedikit. Luka pedangmu mengenai organ dalamnya. Selamat, Tuan Pengguna, berhasil membunuh pembunuh dari Gunung Barat, Xiu Yuhei. Anda mendapatkan 85.000 poin pembasmi kejahatan. Keluarga Wang. Kau, cepat bawa pria tua dan nona ini ke tabib. Ternyata kau. Ikut aku ke kediaman keluarga Wang, HMPH. Tuan Besar, bagaimana kalau kita menulis surat saja, dan biarkan pihak istana yang membereskannya? Dengan begitu, fakta bahwa putra Anda menculik wanita biasa dan menerobos kantor pemerintahan hingga tewas dibunuh. Kalau sampai masalah ini terdengar oleh para atasan, kita yang akan kena sialnya. Kalau begitu, bawahan ini, hubungi kelompok pembunuh Liu Xia, keluarkan 5.000 tael emas untuk membeli kepala Chen Yang. Benar. Sekalipun harus mengorbankan seluruh harta keluarga, aku mau dia mati. Keluarga Wang berkomplot untuk memberontak. Tangkap mereka semua. Apa? Keluarga Wang mau memberontak? Yang benar saja. HMPH, penegak hukum Chen selalu bertindak adil. Dia tidak mungkin menuduh orang sembarangan. Para pejabat dan bangsawan brengsek ini, tidak ada satupun dari mereka yang benar. Tapi penegak hukum Chen cuma membawa pasukan sekecil itu. Padahal keluarga Wang punya pasukan mantan prajurit yang sangat mematikan. Loh, siapa yang berani membuat onar di depan kediaman keluarga Wang? Jadi, kau adalah tuan besar keluarga Wang yang sekarang, Wang Jun, HMPH, dan kau adalah Chen Yang, bajingan yang telah membunuh putraku, menimbun persenjataan secara ilegal, dengan niat melakukan pemberontakan. Apa kau mengakui dosamu? Hebat. Penegak hukum Chen ternyata bernyali besar juga. HMPH, kau terus-menerus menuduhku melakukan pemberontakan. Mana buktinya? Kalau kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Buktinya ada di dalam rumahmu sendiri. Inilah buktinya. Keluarga Wang menimbun zirah tempur secara diam-diam. Chen Yang, jangan bertindak keterlaluan kau. Ayah angkatku adalah Markis Changxin, Lao Ai. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, seluruh keluargamu akan kubuat menemaniku di alam baka. Ternyata, Kapten Chen juga takut pada Lao Ai. Ya, keadilan yang kau bicarakan sebelumnya, sekarang mendengarnya sungguh menyakitkan telinga. HMPH, Tuan Chen, kalau tidak ada hal lain lagi, aku permisi dulu. HMPH. Kau memikul dosa besar pada negara, dan masih berpikir bisa pergi. Kau memikul dosa besar pada negara, masih berpikir bisa pergi. Jiu Yang, kau sudah gila. Ayah angkatku tidak akan pernah melepaskanmu, pengawal. Chen Yang, kau pasti akan menyesal. Keluarga Lean tidak akan melepaskanmu. Bawa dia, interogasi dengan ketat. Bagus, bagus, bagus sekali. Di dunia ini, harus ada tempat yang menegakkan keadilan hukum. Kapten Chen, bagaimana dengan sisa orang dari keluarga Wang? Kita tidak boleh menindas orang dengan kekuasaan. Yang bersalah, jebloskan ke penjara. Yang tidak bersalah, jangan disentuh. Mengerti? Siap.
Kehadirannya di Kabupaten Puyang sungguh sebuah berkah bagi rakyat. Tapi, aku harus pergi sekarang. Aku tidak boleh menyeretnya ke dalam masalah. Keturunan tidak berbakti. Wang Jings memberi hormat pada leluhur, keluarga Wang. Sudah tamat, kepala keluarga telah ditangkap. Semua perhiasan yang disiapkan untuk Anda telah dirampas. Bagus. Bagus sekali. Keparat kau, Chen Yang, berani menamparkan wajahku dan memutus jalan kekayaanku. Pergi ke Puyang, suruh Chen Yang berlutut menerima perintah. Siap, Yang Mulia. Perhiasan ini, bagikan sedikit untuk saudara-saudara kita. Menurutmu, apa Tuan Chen akan ikut mengambilnya? Kalau itu kau, apa kau tidak akan tergoda? Ini berpuluh-puluh peti perhiasan, Lo. Sampaikan perintah dari Markis Changxin. Semua perhiasan ini adalah milik kediaman Markis. Tidak ada satupun yang boleh menyentuhnya. Persetan dengan Markis Changxin. Ini adalah barang haram dari keluarga Wang hasil memeras rakyat. Perhiasan ini dirampas dari rakyat, maka harus dikembalikan untuk rakyat. Bagikan semuanya kepada rakyat Puyang. Bagus, bagus, bagus. Ini milik Markis Changxin, barang milik kediaman Markis, beraninya kau membagikannya. Tuan Chen sungguh pejabat yang mengayomi rakyat. Kukira kita tidak akan kebagian. Inilah yang namanya pejabat sejati. Selalu memikirkan kita rakyat jelata. Kau harus pandai-pandai mengambil hati. Sekali kau menyinggung perasaan mereka, hidupmu akan hancur berantakan. Tunggu sampai Raja Qin berkuasa penuh. Ajalnya sudah dekat, untuk apa aku takut? Hei, berlutut dan terima perintah. Sebagai pejabat dinasti Qin Agung, kau berani memacu kuda di jalanan, menabrak rakyat, dan masih berani bicara sombong. Hukuman apa yang pantas untukmu? Zhao, katakan padaku, menurut hukum Qin Agung, hukuman apa yang pantas untuknya? Memacu kuda di jalanan dan menabrak pejalan kaki. Hukum cambuk 10 kali, pukul dia. Keparat Chen, aku tidak akan mengampunimu. Ar. Ar. Hah, sekarang kau masih menyuruhku berlutut. Tidak mungkin. Tuan Chen, tolong, ampuni aku, bawa ke sini. Menyuruhku pergi ke wilayah timur untuk membantu gubernur. Berangkat hari ini juga, HMPH. Si Tua An ingin memindahkanku untuk menyingkirkanku. Memangnya kenapa kalau ini konspirasi? Aku punya sistem, buat apa takut? Tapi, aku harus menemui Tuan Hakim wilayah dulu. Tuan, Bukit Beruang itu penuh dengan pendekar tangguh. Bahkan lengan kepala petugas Chen sampai putus ditebas. Menyuruh kami mengawal para tuan muda ke wilayah timur. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Ada keluarga yang harus kuhidupi, orang tua dan anak-anakku. Aku tidak mau mati konyol. Dalam 5 hari mereka harus melapor ke wilayah timur. Kalau tidak, jabatan mereka akan dicabut. Kalau sampai melewatkan kesempatan ini, entah kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Tuan, biar aku saja yang pergi. Tuan, biarkan Komandan Chen saja yang pergi. Komandan Chen pasti bisa melindungi para tuan muda menuju wilayah timur. Kalau Komandan Chen yang turun tangan, 1 orang setara 2 jagoan. Komandan Chen luar biasa. Mereka ini sengaja menjadikanku tumbal untuk mati konyol. Aku butuh bantuan beberapa saudara. Ada yang bersedia ikut. Chen Yang, kau bersedia membantuku. Jadi ini, Chen Yang membunuh Wang Ping itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wang Ping dihabisi di tangannya. Benar-benar tak berkutik layaknya burung di dalam sangkar. Ketua Chen memang sangat bisa diandalkan. Kalau ada masalah, dia benar-benar maju paling depan. Kau butuh berapa orang, semuanya akan aku kabulkan. Lihatlah mereka. Ketakutan setengah mati begini. Sudahlah, biar aku saja yang pilih. Biar mereka berdua saja yang membantuku membawakan barang bawaan. Tuan, ampuni hamba. Hamba punya ibu tua yang sudah berumur 70 tahun. Dan anak-anak yang masih kecil. Hamba tidak boleh mati. Tuan, Tuan, tolong lepaskan hamba. Hamba ini anak lelaki tunggal. Membawa barang bawaan,
kau mau pergi. Markis Changjun memindah tugaskanku ke Dongjun. Kalau aku menolak, kepalaku akan dipenggal. Ini sudah pasti jebakan. Kau tidak boleh pergi ke sana. Kalau aku tidak pergi, dia akan menjadikannya alasan untuk menghukumku. Aku akan menulis sepucuk surat. Murid-muridku di sana pasti akan membantumu. Kami bersedia membantu Ketua Chen sekuat tenaga. Terima kasih banyak. Saudara Zhao, kau masih memanggilku Saudara Zhao. Aku ini seorang perempuan, Lo. Maafkan aku, Nona Zhao. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu. Saudara Chen, di Dongjun ada banyak sekali pejabat tinggi. Godaannya sangat besar. Ancaman dan suap juga ada di mana-mana. Apakah kau masih bisa mempertahankan pendirianmu sebagai orang yang lurus? Tentu saja, memangnya kenapa tidak berani? Kuangkat arak ini. Semoga perjalananmu aman dan lancar. Hei, Saudara Chen, namaku yang sebenarnya bukanlah Zhao Ying. Namaku Ying Yiman. Baiklah, aku mengerti. Perpisahan kali ini, entah kapan kita bisa bertemu lagi. Tapi dengan bakatnya itu, Baginda Kaisar pasti akan menyadari kemampuan aslinya. Ya, pasti. Kak Chen, baju ini rasanya tidak nyaman sekali dipakai. Kenapa juga kita harus berpakaian gembel seperti ini? Kak Chen pasti takut kita menarik perhatian para bandit gunung. Kau memakai jubah putih. Wajar saja kalau bandit-bandit itu mengincarmu. Kawanan bandit ini makin merajalela saja. Sial, coba saja aku belajar ilmu bela diri. Pasti sudah kubantai anjing-anjing keparat itu. Tuan-tuan, tolong jangan gegabah. Bandit-bandit itu sangat kejam. Kalau kalian sampai terluka, tamatlah riwayat kita. Kita tunggu saja sampai mereka pergi. Biasanya mereka tidak melukai penduduk desa. Kalian ini kan opsir penegak hukum. Rakyat tak berdosa dibantai. Mana bisa dibilang ikut campur urusan orang. Tenanglah, sudah kuduga, Kak Chen tidak pernah mengecewakanku. Kak Chen memang bisa diandalkan, kalau ada bahaya dia benar-benar maju. Nah, begini ini baru namanya opsir penegak hukum sejati. Bertemu penjahat, mana boleh kita mundur. HMPH, adikku, kita harus mengulur waktu sampai ada yang datang menolong. Nona, cepatlah minggir, bocah sok pahlawan ini. Berani-beraninya ikut campur urusanku. Akan kubuat kau tahu, bagaimana rasanya mampus. Gerakanmu lumayan juga. Tapi sayang, reaksimu terlalu lambat. Kakak besar kita itu petarung tingkat 3, Lo. Dia bisa menebasnya dengan satu serangan. Ayo serang dia bersama-sama. Habisi dia, adikku. Ayo kita gabung kekuatan untuk melawannya. Tidak perlu, HMPH. Namaku Xiao Yuhe, dan ini adikku, Xiao Meier. Bolehkah aku tahu nama Tuan Penolong? Setelah kami kembali ke Dongjun, kami pasti akan membalas budi Tuan dengan pantas. Aku Chen Yang, opsir dari Kabupaten Huyang. Kebetulan aku juga mau pergi ke Dongjun. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Oh, ternyata Tuan Penolong adalah opsir Chen Yang. Apa Tuan tahu, kalau gubernur Dongjun itu adalah bawahan Markis Changxin? Dia memindahkanmu ke sana pasti karena ingin mencelakaimu. Aku selalu bertindak lurus dan berada di jalan yang benar. Dia tidak akan bisa menjatuhkanku semudah itu. Kartu asku adalah sistem. Masih ada 2 jatah undian di tanganku. Untuk apa aku takut? Persetan dengan gubernur. Kak Chen yang ini hebat sekali ya. Kamu tidak mengerti seberapa menakutkan kekuatan gubernur itu. Tuan, orang-orang ini semuanya tewas karena racun mematikan. Cara meracuninya adalah gaya Raja Racun. Raja Racun, bukankah dia sudah menghilang selama 5 tahun? Keluarga ini bernasib sangat tragis. Belasan anggota keluarganya tewas semua. Orang-orang pemerintah itu cuma makan gaji buta. Raja Racun muncul pun mereka tidak peduli, tenang semuanya. Kalian ini, siapa yang berani menangkap Raja Racun itu? Tuan, metode Raja Racun sangatlah kejam. Kami bukanlah tandingannya. Tuan,
Saya yang akan menangkapnya. Bagus, inilah nyali aparat Dakian. Seperti inilah seharusnya. Kalau penegak hukum tidak menangkap penjahat, untuk apa kalian digaji? Ayo masuk dan melapor. Penegak hukum wilayah Puyang, Chen Yang, melapor untuk bertugas. Zhao Kuo dari wilayah Puyang, melapor untuk bertugas. Aku sudah dengar dari Yang Mulia, Markis, bahwa penegak hukum Chen akan dipindah tugaskan kemari. Ternyata kau memang pemuda yang gagah dan berbakat. Dengan adanya dirimu, rakyat Dongjun akhirnya memiliki tempat untuk berlindung. Penegak hukum Zhao, ikut aku ke aula belakang untuk mengambil lencana. Penegak hukum Chen baru saja tiba. Kalian semua, bantulah dia. HMPH, bocah ini suka sekali cari perhatian. Hari ini aku akan mengajarimu. Jadi penegak hukum di Dongjun itu harus tahu diri. Aduh. Beraninya kau melawan. Berani memukul penegak hukum Dongjun. Serang dia bersama-sama. HMPH. Ini. Katanya mau mengajariku tahu diri. Coba kulihat apa kau punya kemampuan untuk itu. Tuan, ampun, aku salah. Pergi dan cari semua berkas tentang Raja Racun. Siap. Semuanya. Raja Racun adalah petarung tingkat 2, tapi dia pernah membunuh petarung tingkat 1 dengan racunnya. Dia beraksi tepat saat aku baru saja tiba. Sama sekali tidak ada desas-desus di masyarakat. Zhou Zeng sengaja menutupi berita ini karena dia ingin memanfaatkan Raja Racun untuk membunuhku. Kebetulan sekali, aku masih punya 2 kesempatan undian tingkat rendah. Selamat tuan rumah, Anda mendapatkan kekuatan 20 tahun. Selamat, tuan. Anda telah mendapatkan sebilah pedang Vajra. Lalu, aku tak punya tempat untuk menyimpannya. Sistem sialan, ini hasil dari 100.000 poin pembasmi kejahatan. Cuma dikasih ini. Aku bahkan tidak punya jurus pedangnya sama sekali. Selamat, tuan. Anda mendapatkan jurus pedang lembah hantu, aliran vertikal. Selamat, tuan. Anda mendapatkan 1 lembar kartu percobaan jurus pelangi putih menembus matahari. Syukurlah masih ada jurus pedang dan kartu percobaan. Lumayan, tidak rugi. Tuan, gawat, tuan. Raja Racun telah muncul. Seluruh penduduk kota akan celaka. Kumohon. Tolong selamatkan kami, tuan. Raja Racun, cepat tunjukkan jalannya. Baik, tuan. Cepat sekali. Tuan, Raja Racun sudah bersembunyi selama belasan hari. Hari ini dia masuk ke kota untuk makan, lalu tak sengaja tertabrak oleh seorang tuan muda dari keluarga kaya. Tuan muda itu berniat memukulnya, tapi malah tewas diracun oleh si Raja Racun. Sekarang, para pendekar dari keluarga besar sedang mengepungnya. Mana ada kebetulan seperti ini? Ini sudah pasti jebakan. Tapi, bagaimana cara mereka akan menjebakku? Sudahlah, aku masih punya kartu rahasia. Aku tidak takut. Tuan, kita sudah sampai. Di pavilion itulah tempatnya. Tuan, cepat bertindak. Kalau tidak sekarang, dia bisa kabur. Pasukan Yamen sudah datang. Syukurlah, cuma sendirian. Para prajurit rendahan ini sama sekali tidak akan berani menangkapku. Bagaimana ini? Para pendekar dari wilayah timur ternyata cuma pecundang semua. Hahaha. Kau berani menyiksa rakyat di tengah jalan. Bahkan anak-anak pun tidak kau lepaskan. Hari ini, aku pasti akan menangkap dan menyeretmu ke pengadilan. Tuan penegak hukum ini memang bisa diandalkan. Kalau ada bahaya, dia benar-benar maju. Betul sekali. Inilah dewa pelindung kita. Oh, ternyata masih ada orang bosan hidup yang sok jadi pahlawan. Iya, kalau begitu, biar kau saja yang kubunuh duluan. Pedang, datanglah. Begitu, ya, aura tenaga dalam memancar keluar. Sayang sekali. Kalau saja tenaga dalamku sedikit lebih tinggi, dia pasti sudah mati. Raja Racun itu pada dasarnya cuma pendekar tingkat 2. Kekuatan utamanya hanya mengandalkan racun. Kau suka sok jadi pahlawan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke akhirat agar kau jadi pahlawan sungguhan. Ark.
Bocah, rasanya tubuhmu mulai kepanasan. Ya, kau telah terkena racun api gairah milikku. Jika tidak menyatu dengan seorang wanita, kau pasti akan mati. Sepertinya Chen yang dalam bahaya. Aku akui, kau memang hebat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dengan kemampuanku saat ini, aku bukanlah lawanmu. Sudah tahu seberapa besar jarak kekuatan kita, tapi masih berani melawan. Awalnya aku tidak ingin menggunakan jurus ini. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Coba kita lihat, sanggupkah kau menahan tebasan pedang ini? Pedang ini bernama Pelangi Putih Menembus Matahari, HMPH. Ini baru namanya pendekar pedang sejati, luar biasa. Selamat kepada tuan rumah, berhasil membunuh Raja Racun dan mendapatkan 180.000 poin penakluk kejahatan. 180.000. Raja Racun ini memang pantas mati. Penegak hukum ini benar-benar bisa diandalkan. Saat ada bahaya dia berani maju, sama sekali tidak takut mati. Dengan adanya penegak hukum seperti dia, wilayah timur akan aman, syukurlah. Penegak hukum apanya? Itu tadi adalah jurus Pelangi Putih Menembus Matahari. Dia pasti murid dari Dewa Pedang Geni. Segera laporkan ke pusat. Kita tidak akan mampu menyinggungnya. Tuan, saya, Chen Yang, telah berhasil menjalankan tugas. Kau benar-benar menangkap dan membunuh Raja Racun. Kau membunuh Raja Racun itu. Kak Chen, mulai sekarang aku akan terus mengikutimu. Astaga, kau telah berjasa sangat besar. Kau telah menyingkirkan sebuah ancaman besar bagi kita. Mulai hari ini, jabatan Kepala Penegak Hukum Wilayah Timur adalah milikmu, Chen Yang. Terima kasih banyak, Tuan. Mulai sekarang, karena aku, Chen Yang, yang menjabat sebagai Kepala Penegak Hukum. Aku tidak peduli apakah kalian bangsawan kaya atau rakyat jelata. Siapapun yang berani melanggar hukum, akan kuhukum sesuai aturan yang berlaku. Ya ampun, dia benar-benar dewa penolong kita. Akhirnya, ada orang yang berani menegakkan keadilan untuk kita. Bos, cepat berikan aku buku hukum itu. Semakin rinci hukumnya, semakin bagus. Hei, aku berani bayar 50 tahil perak. Tuan-tuan sekalian, toko kami hanya tersisa 10 buah saja. Ini jelas tidak akan cukup untuk kalian semua. 20 tahil emas, cepat berikan satu untukku. Hei, minggir. Itu milikku, punyaku, berikan padaku. Bos, cepat berikan 3 buku itu padaku. Aku mau tambah 10 porsi kalkun lagi. Ini lebih menguntungkan daripada aku jualan buku 10 tahun. Tuan muda, Anda membeli 3 katipir, tapi kurang 3 keping tembaga. Hukum mengatakan bahwa jual beli itu harus adil. Sesuai hukum pasal 37, baiklah, biar ku ganti 3 keping tembaga itu untukmu. Sekarang cara itu sudah tidak mempan lagi. Akhirnya kita tidak perlu lagi menahan penindasan dari para pejabat dan bangsawan ini. Benar sekali, benar, Selamat, Tuan Host, mendapatkan poin reputasi bertambah 100. Ah, ini adalah senjata modern, AWM. Sayangnya poin reputasiku belum cukup. Kalau poin reputasiku sudah terkumpul, aku akan mengubah kota ini menjadi benteng besi yang tak tertembus. Siapapun tidak akan bisa menindas rakyat lagi. Tuan, di luar ada pembunuh berpakaian hitam yang memburu para penjaga kita. Cari mati, hentikan. Chen Yu. Ali, acuh, kalian. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Apakah pemimpin kelompok Li Uxia? Memang aku yang melakukannya. Aku dari Li Uxia. Kau bunuh diri dengan racunku. Kau bahkan tidak pantas menyamar menjadi mereka. Aku tidak membohongimu. Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Katakan tidak. Cepat katakan. Itu Tuan Gubernur. Dia yang menyuruhku membunuh. Ternyata Gubernur.
Aku memang tidak berguna. Aku sudah mengabdi dengan setia selama 20 tahun. Tapi murid-murid yang kubimbing malah mati di tangan orang kita sendiri. Tidak sepadan. Benar-benar tidak sepadan. Seumur hidup mereka mengikutiku menangkap penjahat. Tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Maafkan aku, Tuan Chen. Lupakan saja. Gubernur adalah penguasa tertinggi di wilayah ini. Kita tidak akan pernah bisa melawannya. Gubernur tidak akan melepaskanmu. Menunjukkan kelemahan sama saja dengan bersikap pengecut. Kakiku sedang bermasalah, jadi aku tidak bisa berlutut. Siapa yang mau ikut bersamaku menuntut keadilan, majulah. Tuan Chen benar-benar pejabat yang baik. Tapi, Tuan Gubernur ini, sepertinya akan terjadi masalah besar. Kita terlalu ceroboh, sampai orang yang kita utus tidak kunjung kembali. Dia pasti tidak akan membocorkan rahasia kita, kan? Tenang saja. Dia hanya akan mengaku sebagai pembunuh bayaran dari kelompok pasir mengalir. Tuan Gubernur, kau benar-benar berpikir bisa menutupinya seumur hidup. Pengawal, cepat, panggil pengawal. Chen Yao ini. Kau berani menerobos kediaman Gubernur. Apa kau mau memberontak? Bajingan tengik, aku belum mencarimu. Tapi kau malah mengantarkan nyawa ke sini. Aduh, Tuan Chen, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Chen Yao, apa yang ingin kau lakukan? Aku ini seorang gubernur. Seorang gubernur membunuh petugas pemerintah. Memperlakukan nyawa manusia layaknya sampah. Hukuman apa yang pantas untuk kejahatan ini? Kau berani memukul keturunan bangsawan. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Jika aku ingin membunuhmu, itu lebih mudah daripada meremukkan seekor semut. Jika ada yang berani bicara lagi, akan kupatahkan lehernya. Kalian yang ada di luar, mundur. Tuan Chen. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Chen Yao, jangan terlalu keterlaluan. HMPH. Keterlaluan. Saat kalian merencanakan jebakan kotor untukku, kenapa kalian tidak merasa itu keterlaluan? Aku tidak akan berani lagi, Tuan Chen. Kami benar-benar tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku datang bukan untuk mendengarkan penjelasan kalian. Kalian menggunakan cara licik untuk melawanku, maka aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Ingat baik-baik, nyawa kalian ada di genggamanku. Membunuh mereka semua sekarang, hanya akan memancing para petinggi istana. Aku tidak perlu bermusuhan dengan seluruh negara. Li Wei saja sudah cukup. Biar mereka tahu kalau aku menginginkan nyawa mereka. Kita bisa menyerang kapan saja. Mendapatkan 15.000 poin pembasmi kejahatan. Mendapatkan 16.820 poin pembasmi kejahatan. Syukurlah, kedepannya masalah kita akan sedikit berkurang. Saudara Wang, minggu lalu kau juga membantuku memperbaiki bajak ladangku. Tuan Wu suka sekali pergi memperbaiki jalan awan putih kecil. Iya. Apa ini pantas dilakukan oleh seorang pelayan sepertiku? Saudara-saudara dari keluarga Mo sekalian, sebelumnya, aku benar-benar bodoh dan gegabah. Maafkan aku, semuanya. Anak-anak, kalian lihat sendiri, kan? Tuan Gubernur benar-benar datang untuk meminta maaf. Tuan Chen bilang, dia akan menuntut keadilan untuk kalian. Dan dia benar-benar mewujudkannya. Tuan Chen, Anda benar-benar mencari keadilan untuk kami. Bukankah sudah kubilang aku pasti akan menepatinya? Tuan Chen,
Mulai sekarang, segala urusan di wilayah Dongjun ada di tangan Anda. Tidak perlu menyerahkan semuanya padaku. Asalkan kalian berjanji tidak akan lagi menindas rakyat jelata. Tuan Chen itu benar-benar orang yang bisa diandalkan. Iya, benar. Kalau ada masalah, dia benar-benar berani turun tangan. Mulai sekarang, aku, Chen Yang, yang akan berpatroli di wilayah Dongjun. Siapapun yang berani membuat kekacauan, akan langsung dipenggal. Tentara-tentara itu, setiap tahun saat latihan militer, mereka selalu berlarian di atas ladang. Entah sudah berapa banyak bibit tanaman kami yang mati terinjak-injak. Memangnya pejabat daerah di sini tidak ada yang peduli. Siapa yang berani ikut campur? Mereka itu orang militer. Kalau sampai menyinggung mereka, mereka pasti akan mencari gara-gara. Tidak ada satupun yang berani menegur. Apa yang dia katakan itu benar. Ini, mereka sampai bersujud dan menganggapku sebagai dewa pelindung. Mana mungkin aku membiarkan mereka kecewa. Sebagai seorang pejabat kekaisaran Qin Raya, mana boleh aku menutup mata terhadap nasib rakyat jelata. Kalau kalian tidak mau peduli, biar aku yang mengurusnya. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menyerang prajurit militer. Apa kau mau memberontak? Memberontak, katamu. Menurut hukum kekaisaran Qin Raya, tidak ada satu orang pun yang diizinkan merusak hasil panen. Siapapun yang melanggar, akan dieksekusi mati. Kalian ini, berstatus sebagai prajurit, bukannya berpikir untuk melindungi rakyat, malah merusak ladang gandum mereka di sini. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Atasan saja tidak berani mengatur kami. Kau cuma pejabat pertanian rendahan, memangnya kau pantas? Jangankan sekadar berani mengatur, aku bahkan akan mendisiplinkan kalian dengan keras demi komandan kalian. Tanganku. Cari mati dia, bunuh dia, serang. Tenaga dalamnya bisa memancar keluar. Dia pendekar tingkat 2, cepat lari. Hiyah. Lari, memangnya aku mengizinkan kalian lari? Tuan, Anda benar-benar membuat masalah besar. HMPH, kau pasti mati. Kalian semua harus mati di tanganku. Tuan prajurit, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lepaskanlah kami. Tuan, kenapa Anda tidak mau mendengar nasihat kami? Orang-orang seperti mereka tidak mampu kita singgung. Benar, sekarang kita semua akan ikut terseret gara-gara ini. Kalau kalian mau kuampuni, boleh saja. Bunuh dia, kalau tidak, kalian semua yang mati. Oh, jadi ingin membunuhku. Kita lihat saja nanti, kau yang mati duluan atau aku. Wang Er. Menurut hukum agung negara Qin, mereka keluar dari kamp militer tanpa izin, dan merusak ladang para petani. Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Sesuai hukum, hukuman mati. Tuan, bisa langsung dieksekusi. Kau, beraninya kau mau membunuhku. Memangnya ada hal yang tidak berani kulakukan? Kita semua pasti mati. Bagus. Prajurit berandalan seperti mereka memang pantas dibunuh. Tuan Cheng benar-benar dapat diandalkan. Kalau ada masalah, dia sungguh maju membela kita. Tuan, orang-orang ini juga sudah melanggar hukum negara. Bagaimana kalau mereka juga, kita bunuh saja untuk tutup mulut. Kami ini buta. Tadi kami tidak melihat apa-apa. Mengingat ini pelanggaran pertama kalian, hukuman mati kuampuni. Tapi sebagai gantinya, kalian dihukum pukulan tongkat 50 kali. Kalian harus selesai menanam ladang ini dalam waktu 3 hari. Kalau sampai berani menunda, pasti akan dipenggal tanpa ampun. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan karena mengampuni nyawa kami. Kami akan segera melaksanakannya sekarang juga. HMPH, ayo pergi. Tuan Chen, hati-hati di jalan. Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai masalah ini diselidiki, kita semua pasti akan terseret. Apa kalian semua masih memusingkan kejadian tadi? Mau tidak? Cuci tangan dari masalah ini. Kau ini siapa? Siapa aku itu tidak penting. Sebarkan saja cerita tentang pembunuhan yang dilakukan Tuan Chen itu secara rinci. Buat beritanya tersebar seluas mungkin. Semakin banyak orang yang tahu, semakin bagus. Hei, bukankah itu sama saja mencari mati? Lakukan saja perintahku. Aku jamin kalian semua akan selamat. Tuan, meskipun Yuan Tian memang bersalah,
Tapi Chen Yang itu cuma pejabat pertanian. Dia sama sekali tidak punya wewenang untuk menghukum orang dari barak militer kita. Dia benar-benar meremehkan Tuan dan juga kehormatan militer kita. Kalau kita tidak membunuhnya, mau ditaruh di mana wibawa militer kita ini? Lalu mau ditaruh di mana harga diri Anda, Tuan? Benar, bunuh saja si brengsek itu. Demi menjaga kehormatan militer kita. Hei Hu, kau berani mengancamku? Bawahan ini tidak berani, Tuan. Hanya saja, si Chen Yang itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghargai keberadaan Anda, Tuan. Tunggu saja sampai si Chen Yang itu datang menghadapku. Chen Yang sudah membunuh saudaraku. Kau pasti akan mati. Selamat, tuan rumah mendapatkan 40.000 poin pembasmi kejahatan. Selamat, tuan rumah mendapatkan 10.000 poin pembasmi kejahatan. Selamat, tuan rumah mendapatkan 2.000 poin kekecewaan. Sistem sialan ini. Kapan aku bisa mendapatkan senjata AWM ya? Gawat, tuan, ada masalah besar. Di luar ada 3 tentara yang datang. Mereka bersikeras ingin bertemu dengan Tuan. Mereka juga berteriak menyuruh Tuan segera keluar. HMPH. Akhirnya mereka datang juga. Ah, sungguh cara yang sangat kejam. Pengecut, apa kalian ini masih pantas disebut laki-laki? Saudara sendiri dibiarkan ditindas begitu saja. Hanya berani bersembunyi. Angkat senjatamu dan balas dendam. Hah? Hah, kalian selalu saja ditindas. Aku memang bisa melindungi kalian. Tapi aku harap, suatu hari nanti kalian bisa melindungi diri kalian sendiri. Jadi, kau yang bernama Chen Yang, keparat yang sudah membunuh adikku, Yuan Tian. Dia melanggar hukum, kematiannya pantas dia dapatkan. Tidak ada yang salah dengan tindakanku membunuhnya. Kalian diam-diam keluar dari kamp militer dan memukuli petugas keamanan. Masih tidak mau mengaku salah. Memangnya Tuan Chen berani menghukum mati kami di tempat ini. Saudara-saudara, tangkap pemberontak ini. Tuan sudah memperlakukan kita dengan sangat baik. Mana mungkin kita diam saja, serang. Chen Yang, aku akan membunuhmu. Tuan, apa yang harus kita lakukan pada 3 orang ini? Ampuni kami, Tuan, ampun. Cih, kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Bunuh dia, sisanya, pulangkan kembali ke kamp militer. Tuan, jangan membunuh lagi, itu akan memancing amarah pasukan militer, dasar pengecut. Kau tidak berani membunuhku, kan? Cari mati kau. Pancung kepalanya, dan gantung tinggi-tinggi di atas tembok kota. Biar semua orang tahu, apa akibatnya jika berani melanggar hukum. Tuan, dia hanya memprovokasi Anda, kenapa Anda harus menuruti keinginannya? Hah, kalau aku tidak membunuhnya, apa dia akan melepaskanku? Tidak akan, dia pasti akan mencelakai seluruh keluargaku. Membiarkan bajingan itu hidup hanya akan membawa malapetaka. Mengampuni nyawa 2 orang lainnya, itu sudah kuanggap sebagai bentuk toleransi. Kalau mereka berani macam-macam lagi, aku akan pastikan mereka mati tanpa mayat yang utuh. Tuan, bawahan memohon izin untuk bertarung sampai mati demi membalaskan dendam saudara-saudara kita. Kalau kita tidak membunuh Chen Yang, itu akan melukai hati seluruh prajurit kita. Beraninya kalian mendikte apa yang harus kulakukan. Kami sama sekali tidak bermaksud lancang. Tapi ini menyangkut kehormatan dan harga diri pasukan kita. Seseorang yang bisa bangkit dari ketiadaan seperti dia. Mana mungkin dia orang sembarangan. Hah, kota suci Daluan sekarang sudah berubah menjadi sarang harimau. Hah, apa pesanku sudah kalian sampaikan kepadanya? Si brengsek Chen Yang itu sama sekali tidak peduli siapa yang benar dan salah. Dia malah membunuh Kak Pei. Dan dengan kejamnya, memancung lalu menggantung kepala Kak Pei di atas tembok kota. Itu adalah penghinaan besar bagi seluruh prajurit kita. Tuan, semuanya, berlatih di Sungai Emas di luar kota Dongjuan. Haduh, kukira ada yang mau memberontak. Ternyata itu pasukan kita sendiri. Kudengar Tuan Chen telah membunuh seorang prajurit. Itu memicu amarah banyak orang. Para tentara itu kan sangat setia kawan. Apakah kita akan ikut terseret dalam masalah ini?
Tidak mungkin. Ada ribuan pria berbadan besar dengan senjata tajam di dekat kita. Siapa yang tidak takut? Sudahlah, jangan takut. Tuan Chen pasti akan melindungi kita. Tuan, pasukan yang berlatih di luar kota itu sangat berbahaya. Membawa mereka berlatih di luar kota, itu bukan sekadar ancaman bahaya. Itu adalah sebuah unjuk kekuatan. Pihak lawan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Tuan, ada yang datang dari luar kota. Utusan militer mengatakan bahwa Panglima mengundang Anda untuk bertemu. Pimpin jalannya. Waktu itu, Tuan Chen membagikan gandum dan menyelamatkan nyawa anakku. Kalau ada masalah, dia benar-benar maju membela kita. Dia membunuh prajurit itu. Tentu saja pihak militer maju untuk membalas dendam. Tapi prajurit itu menghancurkan gandum nenek Wang dan memukul anak kecil. Bukankah dia pantas mati? Semoga saja Tuan Chen selalu aman. HMPH, menggunakan rakyat jelata untuk menekanku. Inikah yang disebut prajurit pelindung rakyat Kekaisaran Qin? Jadi kau yang membunuh dua saudaraku. Mereka jelas-jelas melanggar hukum Kekaisaran Qin, menghancurkan gandum dan menindas rakyat. Kematian pun belum cukup untuk menebus dosa mereka. Kau, HMPH. Panglima memanggilmu, ikut aku sekarang. Aku bukan anggota militer. Atas dasar apa aku harus menuruti panggilan Panglima kalian? HMPH, kau boleh saja menolak. Tapi mulai sekarang, pasukan Dongsan akan berlatih tepat di sungai pelindung kota. Pergi atau tidak? Pilihan ada di tanganmu. Beraninya mengancamku. Menggunakan keselamatan rakyat untuk memaksaku. Jika aku tidak pergi, semua usaha kerasku selama ini akan sia-sia. Dan aku tidak akan bisa lagi mempertahankan posisiku di sini. Apakah Tuan Chen akan pergi? Pasti dia akan pergi. Kapan Tuan Chen pernah mundur saat kita membutuhkannya? Ini sama saja mengantar nyawa. Cepat, sana maju. Hahaha. Kalau kau takut, kau bisa mengajak beberapa orang untuk menemanimu. Jangan, tidak usah. Masalah yang kubuat sendiri. Biar aku sendiri yang menanggungnya. Aku akan pergi. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Ayahku seorang pemburu, aku bisa memakai golok. Aku juga ikut, aku tidak takut mati. Tenang saja, ada aku di sini. Mereka tidak akan berani melukai kalian. Tuan Chen, Anda harus kembali dengan selamat ya. Ini adalah ritual penyambutan pasukan Dongsan. Semua pendatang harus melewati ujian ini. Ritual apanya? Jelas-jelas mereka ingin menjatuhkan mental kita. Orang-orang ini pernah turun ke medan perang. Aura pertumpahan darahnya kental sekali. Tuan, kakiku tidak bisa digerakkan. Kamp militer kami, tidak semudah itu untuk dimasuki. Ini bukan salah kalian. Orang biasa memang tidak akan kuat menahan aura medan perang. Hatiku sendiri pun ikut gemetar. Tuan, tapi kita tidak bisa masuk. Apakah kalian percaya padaku? Percaya. Aku sudah bilang akan membawa kalian pulang hidup-hidup. Dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Saudara-saudara telah mengantarku sampai di sini. Itu sudah menjadi suatu kehormatan bagiku. Tunggulah aku kembali membawa kemenangan. Tekanan ini sungguh mencekik, rasanya sangat menyiksa. Jadi kau yang namanya Chen Yang. Benar, akulah Chen Yang. Jadi kau yang sudah membunuh anak buahku. Memangnya mereka tidak pantas mati. Apa kau berani menahan 3 seranganku? Baguslah. Panglima turun tangan langsung. Bocah itu pasti akan mati. Tapi kalau Panglima sampai keasyikan bertarung, jangan-jangan kita juga ikut kena hajar. Kena hajar ya biarkan saja. Asalkan dendam saudara-saudara kita terbalas, itu sepadan. Panglima ini memang sangat kuat. Kekuatannya tak terukur, pantas saja bisa membuat ribuan orang ketakutan. Tingkat kekuatannya pasti tidak main-main. Tapi hati nuraniku bersih, tidak ada yang perlu kutakuti. Kenapa tidak berani? HMPH, berani sekali dia menantang Panglima, benar-benar tidak tahu diri. Kalau saja Panglima tidak dibatasi oleh aturan pencapaian militer, beliau pasti sudah menjadi jenderal besar sejak lama. Sebentar lagi kau akan tahu rasa. Lebih baik kau akhiri saja nyawamu sekarang, daripada dihajar sampai cacat seumur hidup. Auranya berubah. Dari orang biasa,
tiba-tiba memancarkan tekanan sekuat ahli bela diri tingkat 1. Kemampuanku terbilang yang paling hebat di tingkat 2, tapi aku sama sekali tidak bisa membaca gerakannya. Hanya ahli bela diri tingkat 1 yang bisa melakukan ini. Hah? Aku tanya padamu sekali lagi, kenapa kau membunuh para pengawalku? Memangnya mereka tidak pantas mati? Mereka menghancurkan ladang warga, menindas rakyat kecil, membuat begitu banyak orang kelaparan, menderita, bahkan sampai kehilangan nyawa. Mereka bahkan berani menyerangku secara diam-diam. Dan yang lebih parah, mereka mengancam akan membantai seluruh keluargaku. Katakan padaku, bukankah bajingan seperti mereka pantas untuk mati? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ku dengar dia membunuh Pei Hu dengan sombongnya? Kau percaya dengan ucapannya, tapi sepertinya dia tidak berbohong. Ya, menurutku dia memang tidak sedang berbohong. Lagi pula, kalaupun pelayan itu ingin berbohong, atau mencoba memanipulasi kita, orang yang berbohong tidak mungkin berbicara dengan nada selantang dan setegas itu. Gu Zheng. Saat kejadian itu, bukan cuma aku yang ada di sana. Kirim saja orang ke kota untuk menyelidikinya, dan kau pasti akan tahu kebenarannya. Kenapa harus terus bertanya padaku? Benar juga, soal Hei Hu itu. Panggil rekan-rekan Chen yang kemari. Kita bisa mengetahuinya langsung dari saksi mata. Cepat bawa mereka ke kediaman kota sekarang. Kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan sejujurnya. Iya, Pei Hu yang menghancurkan ladang warga. Dia juga menindas rakyat kecil. Saat Chen Yang mencoba menghentikannya, dia malah berniat membunuh Chen Yang. Dia bahkan menyuruh kami menyebarkan hasutan agar semua orang memusuhi Chen Yang. Panglima, sungguh, kami juga hanya dipaksa oleh Pei Hu. Dia bilang kalau kita tidak menuruti perintahnya, dia akan memenggal kepala kita. Pei Hu benar-benar bodoh. Dia egois. Demi ambisi pribadinya, dia memanfaatkan kita. Tuan, karena kebenarannya sudah terungkap, mohon tarik kembali prajurit di luar kota. Jangan biarkan rakyat hidup dalam ketakutan. Tuan Chen memang sangat menyayangi rakyat. Tapi saat kau melukai prajuritku, aku masih harus membuat perhitungan denganmu. Lalu, bagaimana Tuan akan membuat perhitungan denganku? Ah, ilmu pedang terbang, benar-benar jurus dari pendekar tingkat tinggi. Panglima mengeluarkan jurus pedang terbangnya lagi. Terakhir kali beliau menggunakannya adalah 3 tahun lalu, saat menumpas bangsa Xiongnu. Waktu itu, satu tebasan Panglima langsung menghempaskan musuh ke parit, dan membawa kita menerobos keluar. Apa kau berani menerima satu seranganku? Serangan ini tidak bisa dihindari. Dia bahkan tidak akan sempat melawan. Biar dia tahu betapa hebatnya pasukan Dongsan. Kenapa tidak? Aku terima tantanganmu. Dasar bocah tidak tahu diri. Bersiaplah untuk berlutut dan memohon ampun. Menarik. Aku tidak boleh membiarkan kekuatannya mencapai puncaknya. Aku harus menyerang duluan. Hah, pedangnya. Kuat sekali. Bukankah dia seharusnya hancur terkena tebasan cahaya itu? Panglima menang. Bocah itu akhirnya kalah. Apa? Panglima yang kalah. Adu pedangnya memang kalah, tapi kekuatan Panglima tetap lebih hebat. Panglima tidak sepenuhnya kalah. Aku hanya beruntung menang karena bantuan senjataku. Kalau kita bertarung habis-habisan, aku bukanlah lawanmu. Kau tahu diri juga rupanya. HMPH, kalah ya kalah. Aku mengakuinya. Karena kau berhasil menahan seranganku, pergilah, aku akan menarik semua pasukanku mundur. Terima kasih banyak, Panglima. Ngomong-ngomong, aku sudah menyelidiki masalah ini. Ada yang tidak beres. Kita berdua telah dimanfaatkan oleh seseorang. Orang ini sangat licik. Kau harus berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Komandan. Tuan begitu bijak dan tegas. Sangat peduli dan menyayangi rakyat. Bisa mengabdi untuk yang mulia. Sungguh sebuah berkah bagi negara Qin. Tuan, mulai sekarang, nyawaku ini adalah milik Tuan. Bahkan jika Tuan menyuruhku mati, aku, Hu Biao, tidak akan mengeluh sedikit pun. Aku juga sama. Ini baru namanya pejabat baik yang mengabdi untuk rakyat. Demi rakyat, beliau bahkan tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Benar,
Pejabat baik seperti beliau yang pantas didukung. Kalau ada masalah, beliau benar-benar maju membela kita. Punya pejabat sebaik ini, benar-benar berkah yang luar biasa bagi wilayah timur kita. Kalian semua, mundurlah. Tidak ada yang boleh mendekat. Baik. Tuan Markis, siapa yang sudah berani membuat Anda marah hari ini? Zhen Yu sudah mati, Zhou Zeng yang membunuhnya. Orang-orang di wilayah timur itu semuanya memberontak, keparat, dan dalang utamanya adalah si Chen yang itu. Tuan Markis, tenanglah, hamba punya caranya. Chen yang itu cuma rakyat jelata, dia tidak punya dukungan di wilayah timur. Pindahkan saja dia ke ibu kota. 3 atau 5 tahun lagi, siapa juga yang masih mengingatnya? Benar juga. Si Chen yang itu tidak punya koneksi. Pindahkan saja ke ibu kota. Memangnya aku takut tidak bisa menghabisinya di sana. Hah? Hahaha. Siapa yang bernama Chen Yang? Hamba adalah Chen Yang, titah Ibu Suri, kepala penjaga wilayah timur. Chen Yang telah berjasa besar. Anda dipromosikan ke ibu kota. Berangkatlah hari ini juga. Kalau Tuan Chen pergi, bagaimana dengan nasib kita? Tanpa Tuan Chen, siapa yang akan membantu kita melewati bencana alam ini? Menentang titah bisa dihukum pancung. Tolong sampaikan kepada Ibu Suri. Wilayah timur saat ini sedang dilanda bencana alam. Aku tidak bisa meninggalkan rakyatku dan pergi ke ibu kota. Aku sangat menghargai niat baik beliau. Maaf, tapi perintah ini tidak bisa kuterima. Beraninya kau menentang titah. Memangnya kenapa kalau aku menentangnya? Ibu Suri tidak punya wewenang untuk memindahkan pejabat seenaknya. Itu adalah wewenang mutlak yang mulia raja. Sampaikan pesanku ini padanya. Istana belakang dilarang mencampuri urusan politik. Jika dia berani mencampuri urusanku lagi, akan kulaporkan dia atas tuduhan pengkhianatan karena mencampuri urusan negara. Tunggu apa lagi? Cepat enyah dari sini. Apa kau pikir aku akan mentraktirmu makan dulu? Bagi kami rakyat jelata, ini benar-benar berkah seumur hidup. Bisa bertemu dengan pejabat sebaik Tuan Chen. Benar, benar sekali. Tuan begitu baik kepada kami semua. Di kehidupan selanjutnya, menjadi sapi atau kuda pun kami rela demi membalas kebaikan Tuan. Istana belakang dilarang mencampuri urusan politik. Ucapan yang sangat bagus. Saat ini, Istana belakang sudah terlalu banyak ikut campur, membuat Yang Mulia Raja kehilangan kendali kekuasaan. Namun dengan bantuan dari Chen Yang, kita pasti bisa menyingkirkan Markis Changxin, dan merebut kembali kekuasaan Raja. Saya, Chen Yang, menyampaikan salam hormat pada Tuan Kasim, menyampaikan titah Yang Mulia, pejabat wilayah timur. Chen Yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, sangat berbelas kasih kepada rakyat jelata, dan berhasil merebut hati rakyat. Mulai hari ini, segeralah datang ke Xianyang untuk menghadap kami. Demikian titah ini disampaikan. Hamba menerima titah ini. Selamat untuk Anda, Tuan Chen. Aku harus kembali ke istana untuk melapor pada Yang Mulia Raja. Sampai jumpa lagi di kota Xianyang nanti. Tuan Chen. Kami tidak boleh bersikap egois. Tuan memang pantas pergi ke ibu kota dan menjadi pejabat tinggi. Semakin tinggi kedudukan Tuan, semakin Tuan bisa melindungi kami semua. Kami ikhlas melepaskan kepergian Tuan. Pergilah, Tuan Chen. Dengan adanya Tuan di istana, tidak akan ada lagi yang berani menindas kami. Ya, saudara-saudaraku sekalian, dengarkan aku, selama Chen yang ini masih bernapas. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua, rakyatku di wilayah timur. Tuan Chen akan pergi. Tuan, keretanya sudah siap. Tuan, kita harus berangkat sekarang. Ayo, Tuan Chen, Tuan Chen. Hah? Tuan, Kasim Kepala Zhao sudah menyuruh kami menunggu sangat lama. Silakan naik ke kereta. Kasim Kepala Zhao, siapa orang ini? Orang-orang dari istana bahkan datang menjemputnya. Jangan-jangan dia anak pejabat tinggi yang berkuasa. Siapa tahu dia itu pria simpanan istana.
Apa wajahku ini kelihatan seperti pria simpanan? Bersujud, cepat bersujud. Kalau menyinggung Tuan Adipati, kepalamu bisa dipenggal. Cepat minta maaf padanya. Tuan Adipati, ampuni nyawa hamba, Tuan Adipati. Kau itu cuma seorang Kasim, tidak punya bakat dan tidak punya moral. Diam-diam menggoda Ibu Suri dan melakukan perbuatan kotor. Apa hakmu menyuruhku bersujud? Kurang ajar. Beraninya kau memfitnahku. Apa itu benar-benar fitnah? Kau sendiri tahu kebenarannya. Cih. Hebat. Masih muda tapi nyalinya luar biasa. Sayang sekali, anak muda yang terlalu nekat biasanya umurnya tidak panjang. Set, jangan sampai Tuan Adipati mendengarnya. Salam hormat, Yang Mulia Baginda. Semoga Baginda panjang umur dan berjaya selamanya. Para menteri, berdirilah. Beta mendengar kalian berdiskusi di luar. Apakah kalian sedang membahas urusan negara? Menjadi kaisar terhebat sepanjang masa sudah ditakdirkan. Tapi, aku justru tidak sudi mengikutinya. Ngomong-ngomong, 5 jenis tong yang kau sebutkan tadi, apa saja? Yaitu Zong Tong, Yuan Tong, Sen Tong, dan Bai Si Hui Tong. Dan juga, hamba ingin melaporkan perselingkuhan antara Ibu Suri dan Lao Ai. Hah? Baginda, orang ini memfitnah Tuan Adipati. Dia telah menghina Ibu Suri. Dia harus segera dihukum mati. Menyebar fitnah untuk menyesatkan orang-orang. Bunuh saja dia. Semakin panik orang-orang ini, semakin cepat Lao Ai mati. Adipati Changxin adalah adipati negara Qin kita. Dan Ibu Suri adalah ibunda beta. Apa kau punya buktinya? Baginda bisa mengutus orang ke istana lama di ibu kota Yong. Di sana, ada 2 anak haram hasil hubungan Lao Ai dan Ibu Suri. Lakukan saja tes darah, maka semuanya akan terbukti. Bagaimana dia bisa tahu hal itu? Jangan-jangan, ini semua jebakan dari Raja Qin. Yang Mulia, jangan percaya, anak itu sama sekali tidak pernah ada. Dia punya dendam pribadi dengan Tuan Changxin. Dia pernah membunuh seorang anak. Omongannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Pengawal, di mana Wei He? Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Berani-beraninya mengambil alih kekuasaan Raja Qin. Apa kalian semua sudah bosan hidup? Harap tenang, benar atau bohong, aku sendiri yang akan memutuskannya. Kalian begitu panik. Apa kalian berniat makar? Tuan Changxin akan tetap ditahan di istana. Tinggallah sementara, sampai aku mengirim orang ke ibu kota Yong untuk menyelidiki kebenarannya. Silakan, Tuan. Ibu Suri tiba. Salam hormat, Ibu Suri. Yang Mulia ingin menahan orangku, tapi tidak berunding dulu denganku. Tuan Changxin adalah bangsawan negara ini. Kenapa kalian belum melepaskannya? Aku hanya memintanya tinggal sementara, sampai masalah ini jadi jelas. HMPH, tinggal sementara katamu, maksudmu ditahan, kan? Yang Mulia sudah besar sekarang, sampai kata-kata ibumu ini pun sudah tidak mau kau dengar lagi. Kau bahkan curiga aku melakukan hubungan gelap. Apa kau ingin seluruh dunia menertawakanku dan menganggapku wanita jalang? Hamba mana berani. Ini semata-mata demi menjaga kehormatan negara. Masalah ini harus diusut tuntas. Jika terbukti, barulah itu menjadi skandal memalukan. Kalian ingin memaksaku mati? Ya, lepaskan Tuan Changxin sekarang. Perdana Menteri telah salah menuduhnya. Kalian harus meminta maaf kepadanya. Ini, Ibu Suri benar-benar tidak punya etika dan moral. Sama sekali tidak tahu malu. Atas dasar apa Anda menceramahi Yang Mulia Raja di sini? Orang ini berani menghina Ibu Suri. Dia pantas dihukum mati. Pengkhianat tak tahu diuntung ini harus dihukum cincang. Tadi saat Ibu Suri menyudutkanku, kau diam saja seperti orang mati. Sekarang kau malah berlagak paling berani. Hanya seorang penjaga rendahan, berani-beraninya menghina diriku. Pengawal, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Jika Putra Langit berbuat salah, maka hamba pun berani untuk menegurnya. Anda adalah selir dari mendiang raja. Seharusnya Anda mendampingi dan membimbing Yang Mulia. Tapi Anda malah berbuat mesum di istana dalam, dan ikut campur urusan politik negara. Anda benar-benar wanita tanpa moral dan etika.
Sungguh tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau aku memakimu? Jika aku memiliki hubungan gelap dengan Ibu Suri, apa kau punya buktinya? Jika tidak ada bukti, maka itu adalah fitnah, bukan? Jika kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan menghukum mati dirimu, Yang Mulia. Orang ini telah memfitnah Ibu Suri dan Tuan Markis. Dia harus dihukum mati, jika dia tidak dipenggal. Kami para menteri rela membenturkan kepala hingga mati di istana Xianyang ini. Kalau begitu, maka silakan benturkan kepalamu sampai mati. Zeng. Kebenaran hal ini belum terbukti. Terlalu dini untuk menjatuhkan hukuman. Ibunda ternyata ingin melindungi Tuan Markis Changxin. Kalau begitu, bawa saja dia pergi. Sudah saatnya Ibu Suri kembali ke istana. Prestasimu di wilayah Dongjun, Wang Yi bilang sangat memuaskan. Karena kau pernah bertugas sebagai penegak hukum, maka kau kuangkat menjadi komandan ibu kota Xianyang. Ini. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Semuanya, mundurlah. Sidang dibubarkan. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Rakyat Dongjun bilang dia orang yang bisa diandalkan. Kalau ada masalah dia benar-benar turun tangan. Melihatnya secara langsung hari ini, sepertinya itu bukan bualan. Di luar, dia memang tampak sangat patuh. Tapi di dalam hatinya, dia sangat keras kepala dan liar. Sebagai sekutu, dia memang layak diandalkan. Namun sebagai bawahan, kita harus sangat berhati-hati saat memanfaatkannya. Jika orang seperti ini bisa mengabdi padaku, dia akan menjadi pedang penebas yang sangat tajam. Tapi jika dia berkhianat, dia akan menjadi belati yang menusuk tepat di jantungku. Alang, Azeng itu masih anak-anak. Kenapa kau terus-terusan melawannya? Anak-anak, hari ini di aula istana. Jika bukan karena dia takut padaku yang memegang kekuasaan besar ini, aku dan anak kita pasti sudah lama mati. Tidak mungkin, dia itu putraku. Dia tidak akan pernah menyakiti kalian. Kau memang ibunya. Tapi di matanya, aku ini hanyalah ayah tirinya. Ini adalah aib bagi keluarga kerajaan Qin. Cepat atau lambat, dia pasti akan melenyapkan noda sepertiku ini. Aku dan anak kita semua tidak akan bisa selamat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin kehilangan kalian. Paksa dia turun tahta. Biarkan anak kita yang menjadi raja. Maksudmu, melakukan kudeta? Zenger adalah putraku, dan Alang adalah suamiku. Aku tidak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Demi anak kita. Kau harus mengawasinya dengan ketat. Setelah semuanya selesai, aku berjanji tidak akan melukainya. Biarkan dia menjadi raja yang tenang, tanpa ada beban pikiran sedikit pun. Baiklah, aku akan menuruti semua kata-katamu. Bagaimana persiapan rencananya sekarang? Pemimpin Liu Xia akan tiba di Xianyang dalam beberapa hari. Komandan Sun beserta pasukannya akan bergerak masuk dan berjaga di Xianyang mulai malam ini. Tanpa izin dari Tuan Markis, tak seorang pun diizinkan keluar masuk. Bagus. Jika rencana ini berhasil, kedudukanku hanya akan berada di bawah satu orang, dan berkuasa di atas puluhan ribu orang. Aku jamin tidak akan melupakan jasamu. Terima kasih banyak, Tuan Markis. Kau. Ternyata, Raja Qin mengutusku kemari hanya untuk membereskan kekacauan ini. Semuanya benar-benar sudah busuk sampai ke akarnya. Dasar anjing tua keparat. Pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kau menindas rakyat. Pukuli dia sampai mati. Hentikan. Orang buta mana yang berlagak sok jadi pahlawan ini? Siapa kau? Apa kau orang suruhan Tuan Markis? Benar dugaanku, dia memang anak buahnya. Aku bukan orang suruhan Tuan Markis atau siapapun. Tapi, orang yang menganugerahiku lencana ini. Jenderal Pengawal Pusat. Dasar bajingan kurang ajar. Berani-beraninya kau mencuri stempel resmi dan menyamar sebagai jenderal militer. Pengawal, cepat tangkap dia. Aku ini adalah jenderal pengawal pusat yang diangkat langsung oleh Yang Mulia. Kalau kalian berani menyerangku, apa kalian ingin memberontak dan mengacaukan kota?
Jangan percaya padanya. Dia sama sekali bukan Jenderal Zhongwei utusan kekaisaran. Dia itu penjahat yang menyamar. Pengawal, tangkap dia, cepat pergi. Ya. Ya, orang baik yang menjunjung tinggi kesetiaan dan prinsip, sungguh pemandangan yang langka. Hentikan. Kau sekarang, kalian percaya kalau aku ini Jenderal Zhongwei, kan? Aku tidak peduli kau itu Jenderal Zhongwei utusan kekaisaran atau bukan. Tanpa perintah langsung dari Tuan Markis, kau tidak boleh berbuat onar di sini. Kau ini berstatus sebagai Komandan Qin Agung. Tapi apa-apa yang keluar dari mulutmu selalu Tuan Markis dan Tuan Markis. Sebenarnya kau ini pejabat Qin Agung. Atau hanya anjing peliharaan Markis Changxin? Hah, pengkhianat sepertimu. Dan pemberontak negara. Untuk apa aku membiarkanmu hidup? Sekarang, siapa lagi yang berani menentangku? Siapa namamu? Namaku Huo Nongge. Apa ayahmu bernama Huo Yuanjia? Ayahku bernama Huo Dong. Beliau tidak pernah memakai nama Huo Yuanjia. Oh, sepertinya aku salah orang. Kulihat kemampuan bela dirimu lumayan hebat. Maukah kau bergabung di bawah panjiku? Dan menjadi wakil jenderalku? Apa kau akan bersikap sama sepertinya? HMPH, bagaimana menurutmu? Aku masih punya beberapa saudara seperjuangan. Aku ingin membicarakannya dulu dengan mereka. Kalau mereka setuju, kami semua akan mengabdi padamu, Tuan. Bagaimana? Boleh saja. Tapi ingat, aku lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Aku tidak mau menerima prajurit berandalan yang suka menindas rakyat kecil. Baik, Tuan. Tuan Chen menawariku posisi sebagai wakil jenderalnya. Bagaimana pendapat kalian? Kulihat dia orang yang berani bertindak saat ada bahaya. Dia benar-benar maju paling depan. Sama sekali bukan cuma cari muka. Aku setuju kalau kita ikut dengannya. Dari tutur kata dan tindakannya, dia jelas bukan orang sembarangan. Dia pantas kita ikuti. Kalau begitu, kita mengabdi padanya sekarang. Setuju. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan 100.000 poin pembasmi kejahatan. Membunuh satu komandan saja bisa dapat 100.000 poin. Orang ini memang sudah melakukan dosa yang tak terampuni. Sebagai seorang jenderal dari negara Qin, dia malah menyakiti rakyat tak berdosa. Dia jauh lebih menjijikkan daripada seorang pengkhianat. Tanggal 6 bulan 6. Gerbang Timur. Nanti saja aku tanyakan lagi pada mereka. Kami semua bersedia mengikuti jenderal bertarung di medan perang. Kami bersumpah setia sampai mati. Yang aku butuhkan adalah prajurit tangguh yang siap melindungi rakyat. Asalkan kalian setia mengabdi untuk rakyat, nantinya, jabatan tinggi dan harta melimpah, serta ilmu bela diri yang hebat, semuanya bisa kuberikan pada kalian. Berdirilah. Dengan adanya orang-orang ini, akhirnya aku punya fondasi untuk membangun pasukanku sendiri. Coba kalian lihat, apa maksud dari pesan di kain ini? Tanggal 6 bulan 6. Gerbang Timur. Setiap tahun, pasukan penjaga akan melakukan pergantian tugas pada tanggal 6 bulan 6. Gerbang Timur yang dimaksud adalah gerbang kota sebelah timur. Pergantian penjaga pasukan. Langkah pertama dari pemberontakan Lao Ai adalah mengambil alih pertahanan kota Xianyang. Itu artinya, mereka akan segera bertindak. Aku akan menempatkan kalian ke berbagai unit pasukan. Apakah kalian sanggup mengendalikan mereka? Tidak masalah, di militer kekuatan adalah segalanya. Kami pasti bisa menaklukkan mereka. HMPH, semuanya, kumpul. Sudah bertahun-tahun trompet kumpul tidak ditiup. Diamlah, kematian komandan di kota saja tidak ada yang peduli. Semuanya, angkat kepala kalian, busungkan dada dan berdirilah yang tegap. Mulai sekarang, semenjak aku memimpin di sini, semuanya harus berjalan sesuai aturan militer. Yang berjasa akan diberi hadiah,
dan yang bersalah pasti dihukum keras. Di tempat ini, kalian hanya punya satu identitas. Paham? Tanpa izinku, siapapun yang berani menyelinap keluar kamp untuk menindas rakyat, nasib orang yang ada di luar itu adalah contoh akibatnya. Wang Xing, Sun Xian, maju ke depan. Kamp militer kalian ini, mulai sekarang akan diambil alih oleh mereka. Pergilah, Tuan. Bawahan ini merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa Anda mencopot jabatan saya? Ini tidak adil bagi kami yang sudah mengabdi sepenuh hati. Diam, mengganggu ketenteraman rakyat. Keluar dari barak militer tanpa izin. Berkumpul untuk berjudi. Mana dari semua pelanggaran ini yang tidak diancam hukuman mati? Menurunkan pangkat kalian menjadi prajurit biasa saja sudah merupakan sebuah pengampunan besar. Bicara omong kosong lagi, dan pedangku tidak akan ragu menebas leher kalian. Luar biasa. Satu orang saja mampu menundukkan puluhan ribu pasukan. Dia bahkan tahu cara menghukum satu orang sebagai peringatan keras untuk yang lainnya. Bukan cuma sekadar kuat, dia juga sangat cerdas. Mengikutinya pasti tidak akan salah. Semuanya berangkat menuju gerbang kota timur. Semuanya berangkat ke gerbang timur. Baik. Tuan Markis memerintahkan Anda untuk segera menutup rapat kota Xianyang setelah mengambil alih pertahanan. Ini namanya pemberontakan. Kalau salah langkah, nyawa taruhannya, tapi peluang besar selalu berdampingan dengan bahaya. Jika rencana ini berhasil, kaulah yang akan menjadi pahlawan dengan jasa terbesar. Diangkat menjadi jenderal dan diberi gelar bangsawan, bukanlah masalah besar. Kebaikan Tuan Markis padaku sungguh luar biasa. Aku rela bertaruh nyawa dan menerjang lautan api demi beliau, tanpa sedikit pun keraguan. Bagaimana mungkin aku melakukannya hanya demi gelar bangsawan semata? Tuan, tolong keluarkan perintah untuk memasuki kota. Hei, sedang apa kalian di sini? Di mana Komandan Pei? Bukannya tadi bilang semuanya sudah diatur. Komandan Pei mungkin sedang ada urusan mendadak, tetapi segel harimau dari Tuan Markis ini asli. Dengan benda ini di tangan, kita pasti bisa mengambil alih pertahanan. Aku datang membawa perintah dari Markis Changxin untuk pergantian penjaga. Buka gerbang kotanya. Buka gerbangnya, biarkan mereka masuk. Periksa dengan saksama, lakukan pergantian penjagaan, dan perketat pertahanan. Tunggu sebentar. Siapa kau? Berani sekali kau menghadang pasukan besar ini. Apa kau sudah bosan hidup dan ingin dipenggal? Aku adalah jenderal pengawal pusat yang ditunjuk langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Akulah yang memimpin seluruh pasukan di ibu kota, HMPH. Lalu, siapa kau ini sebenarnya? Tuan Markis sama sekali tidak pernah menyebutmu. Kau pasti jenderal palsu. HMPH, lencana ini adalah tanda kekuasaan mutlak yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Berani melawan atasan dan memiliki niat untuk memberontak. Hukuman mati apa yang pantas untuk pengkhianatanmu ini? Tangkap orang ini sekarang juga. Haha, jenderal apanya? Mengatur anak buahnya sendiri saja tidak becus. Dasar sampah, mereka tidak berani menangkapmu. Biar aku yang turun tangan, cuma sendirian mau mengalahkan kami. Benar-benar omong kosong. Kelihatannya saja seperti orang waras. Tapi kenapa bicaranya melantur begitu? Pasti dia sudah ketakutan setengah mati melihat jenderal kita. Makanya dia mengigau tidak karuan di sini. Tidakkah kau lihat para pengecut di belakangmu itu? Semuanya sudah kencing di celana karena ketakutan. Cepat pulang sana ke tempat asalmu. Jangan menghalangi urusan besar jenderal kami. Kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, dan memohon ampun secepatnya, mungkin kami masih mau mengampuni nyawa anjingmu itu. Tuan, sebaiknya kita kabur saja. Pasukan mereka terlalu banyak, kita tidak akan menang. Benar, lebih baik kita menyerah dan meletakkan senjata saja. Untuk apa kita mencari mati melawan mereka? Iya, Tuan, kalau mau bertarung, bertarung saja sendiri. Kami mau mundur. Kalian ini, di mana letak keberanian dan harga diri kalian sebagai prajurit? Kepala boleh putus, darah boleh mengalir. Tapi pria sejati tidak akan sudi mundur walau hanya sejengkal. Pengecut sekali kalian. Mana pantas kalian disebut sebagai prajurit kekaisaran Qin? Hari ini, selama aku, Chen Yang, masih berdiri di sini. Jangan harap ada yang bisa melangkah masuk melewati gerbang kota ini. Dasar keras kepala, kau memang mencari mati. Jenderal ini akan membuatmu menyesal seumur hidup. Dengan menyingkirkanmu,
Jasa besarku untuk naik pangkat, sudah pasti ada di genggaman tangan. Aura pedang ini. Cepat serang dia bersama-sama. Tangkap orang ini, Tuan Markis pasti akan memberikan hadiah besar. HMPH, Cih. Jenderal sangat perkasa. Jenderal, cepat bunuh mereka semua. Yang Zongbao sudah mati. Gerbang timur pasti bisa kita pertahankan. Jenderal saja sudah maju. Untuk apa kita masih diam menunggu di sini? Jenderal Chen benar-benar punya nyali. Ayo serang bersamanya. Aku, Wang Xiaoer, akan mengabdi padanya seumur hidupku. Jenderal kita ini, kalau ada masalah, dia benar-benar maju duluan. Kalau ada bahaya, dia yang pasang badan pertama kali. Aku, Liu Dacheng, juga bersumpah setia mengikuti jenderal. Aduh, siapa juga yang mau menerobos gerbang kota ini? Ampun, jenderal, kami mengaku salah. Mata kami buta karena tidak mengenali kehebatan Anda. Tolong ampuni nyawa kami. Kami akan segera mundur sekarang juga. Jenderal yang agung tentu tidak akan menghukum orang rendahan seperti kami, kan? Ini semua salah bajingan yang Zongbao itu, dia yang memaksa kami masuk. Benar, semuanya salah Yang Zongbao. Yang Zongbao memang pantas mati. Jenderal sangat bijaksana, keputusan yang tepat untuk membunuh Yang Zongbao. Syukurin, selamat, tuan rumah mendapatkan 10.000 poin pembasmian kejahatan. Selamat, tuan rumah mendapatkan 30.000 poin pembasmian kejahatan. Sepertinya komplotan si Lao Ai ini juga sudah sering melakukan kejahatan. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menjaga gerbang kota dengan ketat. Untuk mencegah sisa-sisa komplotan mereka bangkit dan membalas dendam. Kalian, berbagilah menjadi beberapa regu dan lakukan patroli secara bergantian. Malam ini, kita harus melipat gandakan kewaspadaan. Satu lagi. Gantung mayat kedua orang ini di atas gerbang kota. Sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang berani mencari masalah. Kenapa belum ada kabar juga? Menurut perhitungan, seharusnya mereka sudah kembali dari tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka. Tidak mungkin. Yang Zongbao memiliki begitu banyak pasukan. Seharusnya tidak akan ada masalah. Cepat panggil Liu Tong kemari. Baik, Tuan Markis. Lapor, Tuan Markis. Masih belum ada kabar yang kembali dari pihak mereka. Padahal, dari waktu yang sudah kita sepakati, sudah lewat 15 menit lamanya. Apa kita harus menunggunya lebih lama lagi? Mungkin saja, telah terjadi sesuatu di luar rencana. HMPH, benar-benar tidak berguna, bisanya cuma mengacaukan rencana saja. Lalu bagaimana dengan kelompok Liu Xia? Berapa lama lagi mereka sampai? Melapor, Tuan Markis. Pihak Liu Xia memberi kabar bahwa mereka sudah dekat, dan akan tiba dalam 1 atau 2 hari ini. Desak mereka untuk bergerak lebih cepat. Baik, Tuan Markis. Gawat, ini gawat. Mayat Yang Zongbao digantung di atas tembok gerbang timur. Apa katamu? Dasar sampah. Sampah kalian semua, mengerahkan orang sebanyak itu. Bisa-bisanya satu gerbang kota saja gagal ditaklukkan. Kalau begini terus, apa yang harus kita lakukan? Aku tak bisa hanya duduk pasrah menunggu maut. Bagaimana jika Chen yang membocorkan kabar ini kepada Raja Qin? Tamatlah riwayatku. Lebih baik kita menyerang lebih dulu. Maju tanpa rasa takut. Perintahkan Chen yang untuk segera bergerak menangkapnya. Sampaikan pesan ini kepada Ibu Suri. Suruh pasukan Sens bersiap untuk bertindak. Berhasil atau gagal, semuanya ditentukan malam ini. Ingatkan Ibu Suri untuk selalu berhati-hati. Baik, Tuan Hou. Tuan Hou, semuanya sudah siap, hanya menunggu perintah dari Anda. Bagus, malam ini adalah malam terakhir kita di kediaman ini. Tidak lama lagi, aku akan naik tahta menjadi kaisar. Ayo, kita berangkat. Sudah selarut ini, Ibu Suri mau pergi kemana? Sepertinya beliau menuju ke arah gerbang istana. Jangan-jangan, beliau mau keluar istana. Sesuai aturan istana, bukankah tidak boleh sembarangan berkeliaran di malam hari? Apa mungkin? Ini demi Tuan Hou Changxin. Aku harus segera melapor kepada Yang Mulia Raja.
Kalian ikuti Ibu Suri, pastikan beliau tetap aman. Cepat buka gerbang kotanya. Sambut Tuan Hou Changxin masuk ke istana. Komandan Wu, ada perintah dari dalam istana. Tanpa titah Yang Mulia Raja, tidak ada yang diizinkan masuk. Waktu jam malam sudah lewat. Maaf, tanpa titah Yang Mulia, kami tidak bisa mematuhinya. Aku selaku komandan berjaga di sini. Untuk apa menunggu titah lagi? Yang Mulia Raja sendiri yang memanggil Tuan Hou Changxin. Buka gerbangnya, kehadiranku di sini sama dengan kehadiran Yang Mulia Raja sendiri. Titah apalagi yang kalian butuhkan, tapi bawahan ini tidak berani. Buka saja gerbangnya, aku yang akan menanggung semua akibatnya. Buka gerbang kota. Ada keributan apa di luar sana? Kenapa tiba-tiba rencananya dipercepat? Tidak usah banyak tanya. Lapor, Yang Mulia, Ibu Suri pergi menuju gerbang istana. Beliau bersikeras ingin menyambut Tuan Hou Changxin masuk ke istana. Cih, aku kira sehebat apa kemampuannya. Ternyata dia ketakutan. Padahal Chen yang sudah mengendalikan seluruh pertahanan kota. Dia sudah terdesak dan bertindak nekat. Siapa yang berani mengirimkan petisi ini? Benar-benar bagai semut yang ingin mengguncang pohon raksasa. Sangat menggelikan dan tidak tahu diri. Kau berani mengejekku? Mengejekmu? Hah? Aku hanya menyatakan fakta yang ada. Semut kecil pun bermimpi bisa mengguncang pohon raksasa. Ajalmu sudah di depan mata. Ratu ini akan menganggapnya sebagai igawan menjelang ajalmu. Aku yang akan segera menjadi Raja Qin. Riwayatmu sudah tamat. Lancang sekali. Yang Mulia Raja ada di sini. Berani-beraninya kau bicara omong kosong. Raja apa? Sebentar lagi dia bukan raja. Hanya aku satu-satunya raja yang sah di negara Qin ini. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Takhta ini sudah seharusnya berganti menjadi milikku. Yang Mulia, orang ini berbuat makar dan menentang langit. Mohon petunjuk bagaimana menghukumnya. Oh, Istana Xianyang sudah kukuasai sepenuhnya. Kau sekarang bagaikan binatang yang terperangkap. Kau ingin mati dengan cara apa? Aku akan memberimu kematian yang cepat. Alang, kau pernah berjanji untuk membiarkan Zheng Er hidup. Kau tidak boleh membunuhnya. Kita sudah sejauh ini. Kalau bukan dia yang mati, maka aku yang binasa. Raja Qin, segeralah turunkan titah untuk menyerahkan tahtamu. Demi ibumu, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, bersiaplah menyusul mendiang ayahmu. Hahaha. Kau yakin, aku yang menjadi binatang terperangkap? Tentu saja, memangnya siapa lagi kalau bukan kau? Tidak, tidak mungkin. Pasukan Sens adalah orang-orangku. Bagaimana mereka bisa masuk? Hamba yang tua ini sudah terlalu lama menunggu hari ini. Berlututlah. Yang Mulia sungguh bijaksana, mengutus Chen yang untuk mengambil alih pertahanan kota. Lalu pasukan Sens pura-pura menyerah. Taktik memancing musuh masuk ke dalam perangkap ini. Sudah saatnya untuk ditarik jaringnya. Yang Mulia, pengkhianat yang tidak setia dan tidak berbakti ini. Mohon agar dihukum seberat-beratnya. Hukuman ditarik kereta kuda lalu dipancung. Atau hukuman potong tubuh. Cepat, lindungi Yang Mulia, pengawal. Hahaha. Raja Qin, kau sama sekali tidak menyangkanya, kan? Bala bantuan telah tiba. Pemimpin Liu Xia sudah turun tangan. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Lihat, kan? Lihat, kan? Dia sudah pasti mati. Baru saja kau mau menghukumku, kan? Aku, yang hanya bagai seekor semut ini, akan menonton bagaimana kau, si pohon besar, tumbang dan mati. Cita-cita besarku belum tercapai. Mungkinkah aku harus mati di tangan bajingan ini? Langit, aku akan merebut secercah harapan untuk hidup, HMPH, walaupun harus mati. Aku, sang raja, sama sekali tidak gentar. Ternyata kau memang tidak takut mati. Sayang sekali, hari ini, aku salah memperhitungkan satu langkah. Aku terima kekalahanku. Pengkhianat jahanam, jangan berani menyentuh Raja Qin kami. Pengkhianat,
cepat menyerah. Berani sekali kau mencoba membunuh. Yang mulia, nyalimu benar-benar besar. Bagaimana bisa begini? Kau lagi, Chen Yang. Cepat bunuh dia, habisi dia. Cepat habisi Chen Yang, tebas dia sampai mati. Kalian, cepat bunuh dia. Dan Raja Qin, cepat bunuh dia untukku. Hei nak, ilmu bela dirimu boleh juga. Kalau ada waktu, mampirlah ke markas Liu Xia. Kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Seluruh uang bayaran dari Markis Changxin akan dikembalikan penuh oleh Liu Xia. Untuk masalah hari ini, kita anggap lunas. Dunia persilatan ini sangat luas. Sampai jumpa lagi jika kita berjodoh. Nak, pintu Liu Xia selalu terbuka untukmu. HMPH. Jangan pergi. Kalian belum membunuh Chen Yang. Kalian juga belum membunuh Raja Qin. Pengawal, suruh pengkhianat ini tutup mulut. Seret dia pergi. Hamba terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Hamba mohon ampunan Yang Mulia atas dosa hamba ini. Hamba terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Hamba mohon ampun, Yang Mulia. Memangnya, kesalahan apa yang telah kau perbuat? Hari ini, semua berkat Jenderal. Lekaslah berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Kesehatan Yang Mulia adalah yang terpenting. Hamba akan menyuruh orang untuk membereskan aula utama. Apakah Yang Mulia ingin pindah ke aula samping untuk beristirahat sejenak? Dan tolong perintahkan seseorang untuk merawat Jenderal Chen. Hamba mengerti. Hamba akan segera mengatur orang untuk melayani Jenderal Chen. Jenderal Chen sudah bersusah payah semalaman. Bagaimana kalau Anda ikut bersama hamba ke aula Yonghe untuk beristirahat? Kalau begitu, hamba merepotkan Tuan Kasim. Silakan, Jenderal Chen. Di mana Chen Yang? Laporkan apa yang terjadi semalam. Yang Mulia, semalam Lao Ai berniat mengambil alih pertahanan kota. Setelah hamba cegat, dia bertindak nekat. Di tengah malam, dia mengepung kediaman Yang Mulia. Dia berniat untuk makar, mengambil alih pertahanan kota. Ini benar-benar pemberontakan. Untung saja ada Jenderal Chen. Yang Mulia sungguh bijaksana. Pemberontakan Lao Ai itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Keputusan Yang Mulia sangat tepat. Yang Mulia, Lao Ai telah merampas paksa istri hamba. Istri hamba sampai membenturkan kepalanya ke dinding hingga tewas. Dia bahkan mengancam hamba dengan menggunakan nyawa ibu dan anak-anak hamba. Hamba mohon Yang Mulia memberikan keadilan. Kejahatan Lao Ai tidak hanya itu. Hamba yang tua ini juga punya tuntutan. Aku sungguh tidak menyangka, Lao Ai telah melakukan begitu banyak kejahatan. Ini saatnya perhitungan untuk Lao Ai. Inilah siasat sang penguasa. Tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Para menteri sudah pasti akan menginjak-injaknya sampai mati. Lao Ai mengerahkan penjahat untuk melakukan pembunuhan. Itulah kejahatannya yang pertama. Para menteri sekalian, silakan serahkan laporan kalian. Lao Ai telah menindas dan melecehkan anggota keluarga kerajaan. Hamba punya saksi mata. Lao Ai membuat kekacauan dan membiarkan kudanya menabrak warga. Korbannya sekarang ada di kantor balai kota. Dosa besarnya yang kedua, merendahkan martabat Yang Mulia, mengacaukan tatanan istana. Yang melecehkan hukum istana bukan cuma Lao Ai. Ini semua karena kehidupan pribadi Ibu Suri yang sangat kacau. Ibu Suri terlalu memanjakannya, dan malah bersekongkol dengan Lao Ai. Kalian semua tahu itu. Tadi malam, Ibu Suri secara terang-terangan membawa Lao Ai masuk ke istana. Mereka bahkan berani menyerang istana Xianyang. Sebagai seorang Ibu Suri dari dinasti Qin Agung, beliau malah bersekutu dengan orang luar untuk membunuh Yang Mulia. Ini jelas-jelas kejahatan makar tingkat tinggi yang pantas dihukum mati. Dia begitu tak bermoral dan mengkhianati negara. Mana pantas dia menjadi panutan bagi para wanita. Hamba mohon, Yang Mulia harus menghukumnya dengan seberat-beratnya. Lancang. Bersekongkol dengan pemberontak. Itu adalah kejahatan besar karena mencoba merebut tahta. Ibu Suri telah berkali-kali mempermalukan Qin Agung kita.
Sekali lagi, hamba memohon pada Yang Mulia, jangan jadikan bakti kepada ibu sebagai alasan hingga membuat Paduka mengabaikan keadilan. Beta mengerti keresahan kalian, para menteri. Beta juga telah memikirkannya. Namun, Ibu Suri adalah ibu kandung Beta. Sebagai seorang putra, mana mungkin Beta bisa menghakimi kesalahan ibu Beta sendiri. Ini salah Beta. Beta yang terlalu membiarkan Ibu Suri hingga bencana besar ini terjadi. Apa salah Yang Mulia? Yang Mulia sama sekali tidak bersalah. Ini semua murni karena Lao Ai yang gila kekuasaan. Ibu Suri hanya diperdaya olehnya. Dosa ini murni milik Lao Ai. Lihatlah, seluruh aula istana ini sudah menjadi medan perangnya. Raja Qin benar-benar mengendalikan situasi dengan sempurna. Beta bersedia menanggung hukuman ini demi menggantikan ibunda. Beta akan mengeluarkan titah pengakuan dosa sebagai bentuk permintaan maaf. Sedangkan Ibu Suri akan diasingkan ke kota Yong untuk merenungkan perbuatannya. Jangan, Yang Mulia, titah pengakuan dosa itu hanya diturunkan saat kerajaan diambang kehancuran. Paduka tidak boleh mengeluarkannya. Biarkan hamba saja yang menebus dosa ini demi Yang Mulia. Memanfaatkan titah pengakuan dosa untuk membungkam para menteri sekaligus menarik simpati. Benar-benar siasat sekali dayung, dua pulau terlampaui yang sangat cerdas. Keputusan ini sudah final. Lao Ai adalah dalang utama pemberontakan ini. Para menteri, menurut kalian hukuman apa yang pantas untuknya? Katakan padaku, hukuman apa yang pantas untuknya? Lapor, Yang Mulia, Lao Ai berniat membunuh raja. Dia benar-benar pengkhianat yang berani menentang junjungannya. Menurut hamba, dia pantas dihukum berat. Hamba dengar, ada sebuah hukuman bernama ditarik kereta kuda. Belum pernah ada satupun yang merasakan penderitaannya. Hukuman ini sangat pantas dihadiahkan kepada Lao Ai. Kau, dasar Kasim yang kejam. Hukuman ditarik kuda itu sungguh sangat sadis. Bisa-bisanya kau mengusulkannya dengan begitu santai. Hamba sungguh hanya pernah mendengarnya. Hamba tidak tahu kalau hukuman itu sekejam itu. Mohon Tuan Lin ampuni ketidaktahuan hamba ini. Zhao Gao ini memang orang bodoh yang kurang berpendidikan. Jadi, mohon Tuan Lin maafkan saja dia. Ternyata, sejarah memang tidak salah. Zhao Gao benar-benar tahu cara menebak jalan pikiran Yang Mulia. Sungguh licik sekali orang ini. Pantas saja kelak dia bisa memegang kekuasaan penuh. Jika para menteri sekalian tidak ada keberatan, kita laksanakan saja usulan dari Zhao Gao. Hukum mati Lao Ai dengan ditarik kereta kuda. Hari ini kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Soal penghargaan dan hukuman lainnya, akan kita bahas nanti. Sidang ditutup. Jenderal Chen sungguh gagah berani tak tertandingi. Mari kita bersulang. Secangkir arak untuk Jenderal Chen. Aku habiskan duluan, haha. Bersulang untuk Jenderal. Aku, Chen Yang, bersumpah akan menjadi pria sejati yang berdiri tegak demi membela rakyat. Aku juga memohon agar kalian semua tetap memegang teguh hati nurani kalian. Dan teruslah berjuang demi rakyat Qin Agung. Cangkir ini, ku persembahkan untuk kalian para pahlawan. Kalian sudah dengar belum? Kedai makan di ujung jalan sana sudah disegel, bos dan seluruh keluarganya dijebloskan ke penjara. Kedai di ujung timur itu loh, gara-gara dulu si Lao Ai sering makan di sana. Katanya dia suka sekali makan udang 5 rasa di kedai itu. Nah, benar sekali. Sekarang, mending mereka jualan udang saja di dalam sel. Terus ya, rumah hiburan Yihong kemarin juga ikut ditutup paksa. Semua gadis di sana dibuang ke perbatasan yang dingin. Aduh. Padahal ada banyak sekali gadis di sana. Sayang sekali ya. Rumah Yihong disegel pasti gara-gara si Lao Ai juga, kan? Hanya karena ulah si pemberontak Lao Ai ini. Kota Xianyang jadi sangat kacau belakangan ini. Satu jalanan di sebelah timur dilaporkan cuma karena dia pernah lewat sana. Sekarang jalanan itu kosong melompong, tidak ada orang sama sekali. Malah penjara yang sekarang jadi ramai sesak. Di depan gerbang kantor pejabat ibu kota juga sudah ditempel pengumuman sayembara. Katanya, siapapun yang melapor akan dapat hadiah. Ini benar-benar sudah gila. Sekarang semua orang jadi hidup dalam ketakutan.
Rakyat sama sekali tak berani buka mulut. Beberapa orang di bawah sana, tak lama lagi pasti dijebloskan ke penjara. Ini sungguh keterlaluan. Hei, dia itu anak laki-lakinya keluarga Wang Dafu. Dulu dia pernah jadi pelayan di kediaman orang itu. Bukan aku, bukan aku. Aduh, kalian salah orang. Semuanya menjauh darinya. Hati-hati, nanti kalian ditangkap sebagai komplotannya. Sungguh, aku tidak bersalah. Aku ini cuma pelayan rendahan. Aduh, habislah riwayatku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Jelas-jelas dia tidak berbuat salah sedikitpun. Hanya karena pernah bekerja di sana. Dia harus menerima perlakuan kejam seperti ini. Redakan amarah Anda, Jenderal. Kasus pemberontakan Lao Ai ini, seretannya makin meluas. Anda juga sudah melihat sendiri bagaimana kemurkaan Yang Mulia Raja. Siapapun yang memohon ampun, tak akan ada gunanya. Masalah ini sangat memancing murka sang raja. Tolong jangan nekat mencampurinya, Jenderal. Tapi ini sungguh tidak adil. Dalam hal ini, tak ada satupun yang bisa menolong. Kita tunggu saja sampai badai ini berlalu. Hah? Siapa yang berani menerobos masuk? Apa kalian sudah bosan hidup? Tuan Chen, tolong selamatkan hamba. Keluarga Sun kami di Dongjun selalu berdagang dengan jujur. Dulu kami hanya dipaksa dan diancam oleh pemberontak itu untuk menyerahkan upeti. Tapi sekarang, pengadilan Dongjun menuduh kami bersekongkol. Mereka mau menyita seluruh harta kami dan menjebloskan kami ke penjara. Hamba mohon, tolong tegakkan keadilan untuk kami. Tuan Jenderal, Anda sama sekali tidak boleh melakukannya. Tindakan ini akan memancing murka Yang Mulia Raja. Hamba takut, ujungnya kita semua akan mati tanpa kubur. Tuan, Anda tidak boleh membela mereka. Siapapun yang terseret nama pengkhianat Lao Ai itu, pasti akan mati. Jangan ganggu Jenderal lagi. Cepat pergi dari sini. Hamba hanya ingin memohon keadilan dari Anda. Melihat ketidakadilan seperti ini, aku, Chen, pasti akan turun tangan. Jenderal, urusan pengkhianat itu sama sekali tidak boleh disentuh. Tak ada satupun orang yang berani angkat bicara. Biar hamba saja yang mengusir mereka pergi. Jenderal, jangan pertaruhkan posisi Anda sia-sia. Tuan Chen, Anda benar-benar pejabat pelindung rakyat. Tolonglah kami, para prajurit Qin Agung. Saat ada bahaya, kita harus maju menghadapinya. Mana mungkin kita lari dari bahaya dan mengabaikan nyawa rakyat jelata. Kalau begitu, apa gunanya kita mencari jasa di medan perang? Lalu di mana lagi kita mau menaruh harga diri ini? Jenderal, kami sadar kami salah. Kami bersedia ikut menuntut keadilan bersama Anda. Lelaki sejati tidak takut mati. Kami bersumpah setia sampai mati pada Jenderal. Kalian kembalilah dulu ke kamp pertahanan kota. Aku akan menghadap Yang Mulia. Jaga diri Anda baik-baik, Jenderal. Kami akan setia menunggu kepulangan Anda. Pergilah. Tuan Chen, Komandan Timur menuduh kita bersekongkol dengan pemberontak. Mereka menuntut bukti dalam waktu 10 hari. Kita urus dulu masalah rakyat, baru setelah itu mengecek sistem. Hamba menghadap Yang Mulia. Hamba, Chen Yang, datang ke sini, mewakili rakyat wilayah timur yang terseret kasus Lao Ai, untuk memohon keadilan. Chen Yang pasti sudah gila. Berani-beraninya dia mengungkit nama Lao Ai. Jenderal Chen, kau ingin menuntut keadilan untuk siapa? Kepakan sayap kupu-kupu di seberang lautan bisa memicu gelombang tsunami ribuan mil jauhnya. Setiap keputusan di istana ini berdampak langsung pada nyawa rakyat yang tak berdaya. Mereka dulu sudah sangat menderita karena ditindas oleh Lao Ai. Kenapa sekarang mereka masih harus terseret dan dihukum karena perbuatan orang lain? Hamba memohon agar Yang Mulia sudi melindungi orang-orang tak berdosa ini. Hamba berterima kasih mewakili mereka, Yang Mulia. Tuan Chen, bagaimana hasil di dalam? Tenang saja, tidak akan ada lagi yang menangkap kalian karena sisa-sisa pengikut Lao Ai. Tuan Chen, Anda sudah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Izinkan saya bersujud kepada Anda. Tuan Chen benar-benar dewa penolong kami. Ayo cepat bangun, aku tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini. Tuan Chen, mari kita pergi ke rumah makan terbesar di Xianyang. Biar saya yang traktir, sebagai rasa terima kasih kami.
Tidak usah repot-repot, itu terlalu menghamburkan uang. Menghamburkan uang apanya? Keluarga Sun mungkin tidak punya hal lain, tapi kalau soal uang kami punya banyak. Ayo, jalan. Berangkat. Hahaha, Jenderal Chen. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Hari keberuntungan apa? Kenapa aku tidak tahu? Dengarkan saja titah yang dibacakan Kasim Zhao. Dengarkan baik-baik Kasim Zhao. Titah yang mulia, hari ini, ada seseorang bernama Chen Yang. Berasal dari Puyang. Saat menumpas pemberontakan Lao Ai, dia telah memimpin pasukan pertahanan kota menjaga Xianyang. Dengan jasa perang yang luar biasa, maka dari itu, dianugerahkan gelar Markis Zongyong. Pemuda hebat dari abad 21 sepertiku bisa dapat gelar Markis. Jangan-jangan nanti bisa diangkat jadi kaisar. Tunggu, aku kan harus menegakkan keadilan bagi rakyat kecil. Tidak boleh jadi penguasa yang lalim. Yang mulia benar-benar memberinya gelar. Dia itu kan cuma perwira menengah dari Xianyang. Cuma menangkap satu yang Zongbao, apa pantas sampai diberi gelar bangsawan? Kau berani mempertanyakan keputusan yang mulia. Apa kau sudah bosan hidup? Bocah ini sampai lupa daratan hanya karena gelar markis. Sepertinya dia tidak punya ambisi yang besar. Itu malah membuat kita lebih tenang. Hamba berterima kasih atas karunia yang mulia. Bangunlah, Markis Zongyong. Terimalah karunia ini. Kelak, kau harus lebih sungguh-sungguh mengabdi pada kami. Yang mulia, tenang saja. Dongge, kumpulkan para pejabat dari 3 kabupaten untuk rapat. Siap, Tuan Markis. Mulai hari ini, hapuskan semua pungutan liar dari para pejabat. Korupsi 1 keping koin pun, hukumannya disamakan dengan perampok. Huo Dongge, bawa pasukan untuk berpatroli ke pelosok desa. Jika menemukan ketidakadilan, segera laporkan. Tuan Markis, bukankah ini akan menyinggung keluarga bangsawan? Kalau para bangsawan itu berani menyengsarakan rakyat, aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Dengan dukungan dari Yang Mulia dan dukungan dari rakyat, apalagi yang harus kutakutkan? Pengguna menerapkan pemerintahan bajik, memperoleh nilai reputasi sebanyak 50.000 poin. Membuka keterampilan permanen, aura lurus yang agung, mampu menaklukkan para penjahat dan pengkhianat, serta melindungi rakyat jelata. Inilah kekuatan sebenarnya dari sistem ini. Kegunaan sejatinya bukanlah untuk membantai, melainkan untuk melindungi. Yang Mulia Raja telah mengirimkan titah rahasia. Beliau menyuruh kita pergi ke Xianyang sekarang juga. Sepertinya Raja Qin sudah bersiap untuk menyingkirkan Lu Bue. Ayo, kita berangkat ke Xianyang sekarang juga. Baik, laksanakan. Kekuasaan Lu Bue sudah merajai seluruh istana. Dia diam-diam menimbun persenjataan. Sepertinya dia berencana untuk memberontak. Karena itu, aku butuh kau diam-diam menghubungi para pejabat setia. Demi memperkuat pertahanan ibu kota kita, hamba tentu saja siap mengorbankan nyawa demi tugas ini. Tapi hamba hanya memohon satu hal pada Yang Mulia. Tolong jangan libatkan orang-orang yang tak bersalah setelah semua ini selesai. Cukup hukum dalang utamanya saja. Aku percaya padamu. Jika kau yang turun tangan, aku merasa sangat tenang. Chen Yang, kau itu hanyalah prajurit rendahan. Beraninya kau menentang Tuan Perdana Menteri. Dasar pengkhianat negara. Orang sepertimu pantas mati di tangan siapa saja. HMPH. HMPH, lindungi Yang Mulia. Lindungi Yang Mulia Raja. Hari ini, demi Kekaisaran Qin Agung, dan demi rakyat jelata, aku akan membinasakanmu. Chen yang sangat berjasa dalam melindungi negara, aku menobatkanmu sebagai Jenderal Besar Pelindung Negara. Hamba sangat berterima kasih atas karunia agung Yang Mulia Raja. Hamba, Chen Yang, kedepannya pasti akan menerjang lautan api dan badai demi Anda. Mati puluhan ribu kali pun hamba tak akan pernah gentar.